Hei, nenek tua ini sebenarnya mau beli atau tidak? Betul, buang-buang waktu. Kami saja, kalau tidak beli cepat pergi sana. Aku hanya lupa bawa dompet, cucuku, sebentar lagi akan membawakannya. Halah, sudahlah, tidak punya uang tapi mau beli barang mahal, cepat pergi sana, pergi. Hei 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 hei, nenek, tidak apa-apa kan? Ya ampun, nenek bagaimana keadaannya? Tidak apa-apa terima, kasih ya nak. Bagaimana bisa kalian memperlakukan orang tua seperti itu? Kue, bulan premium kami ini harganya 40 juta satu bijinya, bukan barang yang bisa dimakan oleh gembel miskin seperti kalian. Cepat pergi. 40 juta? Kue kalian ini terbuat dari emas ya? Nenek, aku ini cuma pedagang kaki 5. Tidak mampu membelikan kue semahal itu. Kalau nenek lapar, makan nasi, bungkus ini saja ya. Aku yang traktir. Gadis kecil ini, seandainya bisa jadi, cucu menantuku pasti sangat bagus. Terima kasih, Cu. Anak manis, namamu siapa? Kita tukaran nomor WhatsApp ya? Iya boleh. Namaku Kirana Larasati. Baik. Nenek, sudah malam. Aku harus beres-beres dagangan dulu. Nenek makan pelan-pelan ya, aku pamit duluan. Baik. Selamat sore, Nyonya Besar Wijaya. Nenek, kenapa nenek? Keluyuran sembarangan begini? Aditya, kenapa kamu baru datang jam segini? Cucu menantuku sudah kabur tuh. Nenek, aku saja belum menikah. Dari mana datangnya cucu menantu untuk nenek? Dari mana datangnya cucu menantu? Tentu saja nenek yang carikan untukmu. Ayo, sekarang nenek akan membawamu kencan buta. Ayo jalan, Kirana, kamu sedang gelar lapak di mana? Nenek mau beli baju. Nenek jangan bercanda lagi. Siapa juga yang mau memedulikan nenek tua yang bahkan tidak sanggup beli kue? Bulan, nenek, aku sedang di alun-alun kota, nenek datang saja ke sini, aku akan memilihkan baju yang paling bagus untuk nenek. Kirana Larasati, orang, tuamu masih berutang 400 juta padaku, kalau kamu tidak segera bayar, aku akan menggali kuburan orang tuamu. Tolong beri aku waktu 2 hari lagi, bisa kan? Dulu orang tuaku ditipu saat investasi. Aku sudah menjual rumah tua kami di pusat kota, tapi itu baru cukup untuk melunasi sebagian utang. Sekarang dari mana aku bisa dapat 400 juta? Nenek sudah datang. Model-model ini semuanya. Baju hasil desainku sendiri, nenek lihat saja nenek suka yang mana, nanti aku hadiahkan untuk nenek. Ya ampun, Kirana, baju desainmu bagus sekali. Kamu jualan di kaki 5 begini benar-benar menyia-nyiakan bakatmu. Tidak, sia-sia kok Nek. Emas itu biar diletakkan di mana saja akan tetap bersinar. Ya, ampun, optimis dan pekerja keras, sikap seperti ini yang paling nenek suka. Ini cucu nenek, namanya Aditya Wijaya, usianya 28 tahun. Kalau kamu tertarik padanya, nenek yang akan jadi wali untuk kalian berdua. Maaf Nek, untuk saat ini aku belum punya pikiran ke arah sana. Kebetulan, aku juga tidak punya niat ke sana. Uang mahar 20 miliar, 5 unit villa mewah di kawasan Menteng, kamu mau apa saja nenek akan berikan. Benaran? Iya, nenek dari kecil memang hidup susah, jadi selalu takut diremehkan orang lain, makanya suka membual kalau keluarga kami ini orang kaya. Aku ini cuma karyawan kantoran, biasa. Gaji per bulan 5 juta, tidak punya rumah, tidak punya mobil. Kirana, kamu jangan dengarkan omongan ngawurnya. Nenek punya banyak uang. Kamu mau mahar, berapa sebut saja, nenek akan berikan semuanya padamu. Nenek, kalau maharnya, 400 juta apa boleh? Apa itu terlalu banyak? 200 juta juga tidak, apa-apa. Sisanya akan kupikirkan sendiri caranya. Ekor rubahnya kelihatan, juga kan? Kalian berdua besok pagi langsung pergi ke KUA untuk nenek. Belum genap 2 jam, tapi aku sudah menikah kilat dengan pria asing. Pernikahan, ini cuma taktik mengulur waktu saja. Aku pasti akan membuat nenek tahu kalau wanita ini punya niat buruk. Buku nikah ini biar nenek yang simpan, supaya kalian berdua tidak diam-diam bercerai di belakang nenek. Nenek, foto ini jelek sekali, biar aku saja yang pegang. Maaf, minta maaf untuk apa? Kalian berdua kan sudah punya buku nikah. Kamu menyentuhnya itu sah secara hukum kok. Nenek benar juga, Adit sayang. Nenek lihat kamu juga sangat menyukai, Kirana. Nenek dan teman-teman arisan nenek mau pergi minum teh sore dulu. Kamu dan Kirana cepat kembangkan perasaan kalian ya. Jangan salah paham, barusan itu cuma akting di depan nenek supaya dia tidak curiga. Ya, aku mengerti. Oh iya, ini kartu ATM-ku. Walaupun sekarang belum ada banyak uang, tapi aku akan mencari pekerjaan. Nanti kalau sudah punya gaji tetap, setiap bulan aku akan transfer ke kartu ini. Uang mahar 400 juta itu akan kucicil perlahan kepadamu.
Jangan-jangan aku salah paham padanya? Mungkin dia bukan tipe gadis mata duitan, seperti yang kupikirkan. Atau mungkin dia sengaja memancing ikan kecil untuk menangkap ikan besar. Tidak perlu, kamu simpan saja. Sedang apa, kamu di sini? Kenapa kamu duduk di mobil mewah ini? Mana mungkin ini milikku? Aku cuma mau foto-foto dengan mobil mewah ini saja. Memangnya boleh difoto? Pemiliknya mengizinkan? Tentu saja boleh foto sepuasnya. Kalau begitu aku juga mau foto. Sudah selesai fotonya. Ayo kita pergi. Kamu mau ke mana? Biar kuantar. Tidak searah kok. Kamu saja belum tahu aku mau ke mana. Kenapa bisa tahu kalau tidak searah? Kalau begitu tolong antar aku ke stasiun MRT ya. Baik. Baiklah, naiklah. Siap. Pegangan yang erat ya. Dadah. Ini, asisten Bima. Jadwal hari ini adalah menginspeksi perusahaan desain gemilang mas yang baru saja kita akuisisi. Hari ini kebetulan mereka sedang mengadakan wawancara perekrutan desainer. Kita akan ke tempat wawancara melihat-lihat. Baik, itu kan Siska Adinegoro yang berasal dari keluarga desainer ternama. Kenapa dia juga ikut wawancara? Kalau begitu apa? Aku masih punya peluang. Gemilang Mas kan perusahaan kecil. Kenapa banyak sekali yang datang wawancara? Kamu tidak tahu ya? Gemilang Mas baru saja diakuisisi oleh Wijaya Group. Ini adalah wawancara perdana setelah merger. Dengar-dengar, Presdir Wijaya juga akan datang. Banyak sekali orang yang datang ke sini demi bisa bertemu dengan Presdir Wijaya. Dengar-dengar Presdir Wijaya masih muda dan berbakat, tampan dan berwibawa, kekayaannya mencapai ratusan triliun, 3 tahun, berturut-turut menduduki puncak daftar orang terkaya. Katanya Presdir Wijaya sangat tertutup, tidak pernah menerima wawancara, hanya petinggi perusahaan yang bisa bertemu dengannya. Wawancara kali ini adalah kesempatan emas untuk bertemu Presdir Wijaya. Memangnya Presdir Wijaya namanya siapa? Beginian saja kamu tidak tahu? Presdir kita bermarga Wijaya. Harap tenang. Selamat datang di sesi wawancara Gemilang Mas. Saya adalah kepala penguji. Wawancara ini mewajibkan kalian mempresentasikan langsung gaun rancangan orisinal kalian di panggung. Presdir Wijaya Group juga akan datang untuk menginspeksi langsung. Semoga kalian bisa menampilkan yang terbaik. Sekarang saya akan membawa kalian ke ruang ganti. Minggir, ini meja rias milikku. Meja rias ini dipakai bersama. Kalau kamu mau pakai, kamu harus perhatikan urutan antreannya. Denganku, kukira siapa? Ternyata siswi penerima beasiswa miskin dari kampus kita, dulu. Kenapa? Datang ke Gemilang Mas untuk memungut sampah ya? Aku datang untuk wawancara. Standar wawancara Gemilang Mas rendah ini ya. Hanya, bermodalkan dirimu kamu berani ikut wawancara di gelombang yang sama denganku? Betul itu. Gemilang Mas sekarang standar wawancaranya serendah ini ya. Seleranya, benar-benar payah. Selera rancanganku payah? Aku ini nona besar dari keluarga, desainer ternama. Aku lulusan luar negeri dari Eropa, orang kampungan sepertimu, tahu apa? Aku tahu atau tidak, biar penguji yang memutuskan, tidak perlu kamu yang berkomentar. Masih bermimpi bisa lolos wawancara ya? Jujur saja padamu, pamanku adalah anggota Dewan Direksi Wijaya Group. Posisi ini sudah pasti menjadi milikku, wawancara ini cuma formalitas saja. Aku sarankan kamu mundur saja dengan sadar diri. Tidak peduli siapa pamanmu, aku tidak akan mundur. Presdir Wijaya, saya sudah menyuruh orang menayangkan siaran langsung seluruh prosesnya, Anda tidak perlu turun langsung ke sana. Selanjutnya, silakan Siska Adinegoro dan Kirana Larasati naik ke panggung untuk presentasi. Situasi apa ini? Kenapa kedua gaun itu persis sama? Baju ini kan aku menghabiskan banyak uang untuk menyewa desainer luar negeri yang membuatnya. Kenapa baju Kirana Larasati bisa persis sama dengan bajuku? Kenapa ya? Kedua gaun ini, kenapa hampir 100% sama? Paman Siska adalah anggota Dewan Direksi Wijaya Group. Kalian tahu kan bagaimana harus membereskannya? Saya nyatakan, Kirana Larasati melakukan plagiarisme. Atas dasar apa kalian menuduhku melakukan plagiarisme? Kirana Larasati, di CV-mu tidak ada sedikit pun pengalaman kerja, di pengalaman proyek malah tertulis menggelar lapak baju. Apa kamu pernah memakai gaun pesta sebelumnya? Berani-beraninya mau mendesain, benar-benar lelucon. Bukan cuma tidak pernah pakai gaun. Dia ini terkenal sebagai gembel di institut seni kita, tiap hari pakai baju robek pergi mungut sampah, barang di badannya kalau ditotal tidak sampai 100.000, jangan-jangan pakaian dalamnya saja penuh tambalan. Aku memang belum pernah memakai gaun, tapi aku tahu cara mendesainnya. Sketsa desain baju ini pernah aku unggah ke internet, pasti ada orang yang menjiplaknya. Di internet? Barang di internet siapa yang mau percaya? Kamu bilang kamu yang menggambar. Kalau begitu aku juga bisa bilang aku yang menggambar.
Betul, barang di internet mana bisa dijadikan bukti? Nona Siska, ini berasal dari keluarga desainer ternama, bisa merancang gaun seperti ini. Sudah tidak perlu diragukan lagi. Tepat sekali, seorang pemungut sampah mana bisa membuat gaun seanggun ini? Siska, kamu bilang gaun ini hasil desainmu? Lalu mana sketsa rancanganmu? Aku tidak membawanya. Kenapa tidak bawa? Jangan-jangan gaun ini benar-benar bukan hasil rancangan Siska? Wawancara hanya meminta presentasi karya. Tidak bawa sketsa itu hal yang wajar. Dia tidak bawa, tapi aku membawanya. Sketsa desain ini sangat lengkap. Setiap detail kecil diperhatikan dengan saksama, sungguh sangat indah. Saya berani bilang ini pasti karya terbaik malam ini. Bagus sekali, Kirana Larasati. Aku tadi masih bingung. Kenapa sketsaku bisa hilang? Ternyata dicuri olehmu. Kamu jangan maling, teriak. Maling? Ini jelas-jelas aku yang menggambar. Manajer Tirta, orang ini mencuri sketsa desainku. Aku mengusulkan agar dia diboikot dari seluruh industri ini, sekaligus namanya dihapus permanen dari dunia desain. Atas dasar apa? Memboikotku? Atas dasar saya adalah petinggi senior di Gemilang Mas dan ketua Asosiasi Desainer. Wawancara hari ini disiarkan langsung sepenuhnya. Sekarang, semua orang tahu kamu seorang plagiator. Kita lihat saja nanti apa masih ada perusahaan yang berani menerimamu. Kalau industri desain isinya hanya kumpulan parasit seperti kalian, maka posisi desainer ini tidak aku jalani juga tidak. Apa-apa, kalian ingat baik-baik, hari ini bukan Gemilang Mas yang menolakku, tapi aku yang menolak Gemilang Mas. Perusahaan yang bahkan tidak bisa membedakan mana yang orisinal. Cepat atau lambat pasti akan bangkrut. Tunggu dulu, mau pergi begitu saja? Kamu sudah mencuri sketsa rancanganku, bukankah kamu seharusnya meminta maaf padaku? Betul, minta maaf sana, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Betul itu, cepat minta maaf lalu enyahlah. Menuduh plagiat tanpa bukti. Sepertinya aku harus membenahi perusahaan ini dengan benar. Perintahkan ke bawah untuk segera putuskan siaran langsungnya. Siap, baru diakuisisi sudah melanggar pantangan terbesar Presdir Wijaya. Sepertinya para penguji ini akan segera kena musibah. Aku tidak melakukan plagiat. Aku sama sekali tidak akan minta maaf. Harus paksa dia minta maaf. Harus paku kuat-kuat label plagiator di kepalanya. Kalau tidak minta maaf, jangan harap bisa melangkah keluar dari tempat ini. Semuanya cepat hadang dia. Minta maaf, cepat, minta maaf. Presdir Wijaya datang. Kenapa dia ada di sini? Presdir Wijaya, dia itu baru Presdir Wijaya. Ya, saya Presdir Wijaya. Hampir saja aku mengira, suami nikah kilatku ini Presdir betulan. Untung saja aku belum teriak. Presdir Wijaya, maaf sekali. Barusan terjadi sedikit insiden, tapi sudah ditangani, tinggal menunggu Kirana Larasati minta maaf maka semuanya selesai. Menuduh plagiat tanpa bukti. Inikah hasil penanganan dari Anda? Masalah ini apa masih perlu diuji? Ada Nona Siska yang dari keluarga desainer ternama. Kirana Larasati, cuma mahasiswi miskin? Bukankah ini sudah sangat jelas? Keluarga desainer ternama ya. Kalau begitu Nona Siska, coba Anda jelaskan apa konsep desain dari gaun ini? Inspirasi desain gaun ini berasal dari abad pertengahan Eropa. Gaun ini dipotong terusan secara utuh. Gaun ini potongannya utuh satu bagian, digabungkan dengan struktur tali pengikat. Anda bilang ini gaya Eropa? Presdir Wijaya, Nona Siska pasti terlalu gugup sehingga salah bicara. Kalau tidak percaya, Anda tanya saja pada Kirana Larasati ini, dia pasti juga tidak bisa bicara apa-apa. Siapa bilang aku tidak bisa menjelaskannya? Inspirasi gaun ini bermula dari lukisan legenda Nawangwulan. Paduan warnanya menggunakan gaya corak keraton klasik. Di satu sisi menciptakan aura anggun, bidadari yang melayang ringan, namun di sisi lain bisa menyesuaikan dengan berbagai bentuk tubuh, mencerminkan inklusivitas budaya Nusantara. Manajer Tirta, apa ada yang ingin Anda tambahkan? Presdir Wijaya, bagaimanapun juga, saya ini petinggi senior di Gemilang Mas. Anda tidak bisa baru saja musik, mengakuisisi perusahaan langsung menghukum karyawan lama. Asisten Bima, masalah ini rencananya mau kamu bereskan bagaimana? Presdir Wijaya, kalau Anda menyuruh saya bicara maka saya tidak akan sungkan-sungkan. Manajer Tirta bonus akhir, tahunnya dipotong, gaji dipangkas 40%, mengenai si plagiator, diskualifikasi hak, wawancaranya dan masukkan ke daftar hitam Wijaya Group. Khusus untuk Kirana Larasati, dia lulus wawancara dengan gaji 2 kali lipat. Dengar jelas tidak? Kenapa belum enyah dari sini? Presdir Wijaya, kamu ini, identitasnya apa? Kenapa jalan mendahului Presdir Wijaya? Saya ini, pengawal pribadi Presdir Wijaya, jalan di depan untuk membuka jalan baginya. Oh, benar-benar, pengawal pribadi Adit ini,
Kalau berjalan di depanku, aku merasa sangat aman. Hari ini beruntung ada kamu di sini, tidak kusangka ternyata kamu, pengawalnya Presdir Wijaya. Ototmu ini kulihat biasa-biasa saja. Biasa saja, bagaimana, Presdir Wijaya? Dengar-dengar Anda memiliki kekayaan ratusan triliun. Mana mungkin tidak punya pengawal pribadi? Bekerjalah yang benar untuk Presdir Wijaya. Lakukan tugasmu sebagai pengawal dengan baik. Ah, mengenai itu, perusahaan kita untuk karyawan baru yang masuk biasanya ada pesta penyambutan. Kamu ada restoran yang kamu suka tidak? Anda sedang bertanya padaku? Ah benar. Karena aku ini sosok presdir yang sangat pengertian pada bawahannya. Jadi kamu suka restoran yang mana? Kalau begitu, restoran Bunga Rampai yang lagi viral dengan kue bulannya yang ada di dekat sini. Boleh tidak? Asisten Bima, segera umumkan ke bawah. Pesta penyambutan karyawan kali ini diadakan di restoran Bunga Rampai. Ingat, harus bawa keluarga. Wah! Selain bisa merasakan sensasi jadi presdir, sekalian menjodohkan bos dan nyonya. Aku ini benar-benar jenius. Aku akan mengajak nenek ikut serta. Nenek sangat ingin makan kue bulan di sana. Akhirnya bisa makan gratis juga. Kamu, yakin tidak mengajakku? Buat apa mengajakmu? Presdir Wijaya sudah jalan jauh, tuh. Kamu ini kan pengawalnya, kenapa belum segera mengejar? Hati-hati nanti, dipecat loh, cepat sana pergi. Nenek. Kali ini nenek bisa makan kue bulan, kesukaan nenek loh. Memang Kirana kita yang paling berbakti. Kirana, Larasati? Kalau bukan gara-gara kamu, mana mungkin gajiku dipotong, sampai bonus, akhir tahun pun habis semua. Lihat saja bagaimana aku memberimu pelajaran hari ini. Kirana Larasati, kenapa kamu malah membawa nenek tua ke sini? Suamimu ke mana? Perusahaan membolehkan bawa keluarga, tidak ada peraturan yang mewajibkan, harus bawa suami. Nenek suamiku? Kenapa tidak dihitung sebagai keluarga? Siapa juga yang tidak tahu kalau disuruh bawa keluarga, maksudnya itu bawa suami. Kamu tidak berani membiarkan suamimu datang. Jangan-jangan karena suamimu gembel, miskin jadi tidak berani menampakkan muka di luar? Kirana, ternyata kumpul-kumpul ini harus bawa suami ya. Biar nenek telepon cucu nenek, suruh dia segera datang. Nenek, Aditya, kamu cepat datang ke restoran Bunga Rampai. Sekarang. Nenek, langsung kirimkan lokasinya segera. Nenek tua ini, masih mau menelepon panggil orang ya? Nenek kira ini pasar buat tempat arisan. Nenek, bawa segerombolan orang ke sini. Benar-benar tidak tahu malu. Nenek tidak apa-apa kan? Nenek tidak apa-apa. Kamu jangan khawatir, cucu nenek, pasti akan segera datang. Cucu nenek? Memangnya kalau cucu nenek datang bisa berbuat apa? Datang jadi cucuku ya. Kalian sudah keterlaluan. Hari ini kalau nenek sampai kenapa-napa, aku akan bertarung nyawa dengan kalian. Beraninya kamu bicara begitu padaku? Sepertinya kalau tidak memberimu pelajaran, kamu tidak tahu siapa atasanmu. Hajar dia. Kalian mau apa? Kalau cucuku datang, dia pasti tidak akan melepaskan kalian. Bukannya kalian suka makan gratis minum gratis ya? Kalau begitu kalian makan yang puas, minum yang puas. Nenek, obat. Di dalam tas ada obat, dengar tidak? Di tas ada obat, apa yang kamu lakukan? Kembalikan obatnya padaku. Kalau nenek tidak minum obat, nyawanya bisa bahaya. Mau minum obat ya? Suruh nenek tua itu berlutut dan bersujud 10 kali sampai berbunyi nyaring baru boleh. Dengar tidak? Berlutut dan bersujud. Jangan. Kumohon lepaskan nenek. Jangan. Kumohon lepaskan nenek. Masih berapa lama lagi? Cepatlah, 1 menit lagi sampai di restoran Bunga Rampai. Melepaskannya boleh saja, tapi kamu harus menunjukkan sedikit ketulusan, atau 10 sujud ini biar kamu saja yang lakukan, aku yang akan sujud. Jangan Kirana jangan. Berani-beraninya menyentuh mereka. Presdir Wijaya, kenapa Anda datang ke sini? Kamu bawa nenek pergi istirahat dulu, di sini biar aku yang urus. Baik. Siapa yang memberi kalian nyali, berani menyentuh mereka? Kenapa nih? Presdir Wijaya saja belum bicara, pengawal kroco sepertimu beraninya menginterogasiku? Kamu bosan hidup ya? Kamu tahu tidak siapa orang yang kamu singgung ini? Presdir Wijaya, dia itu cuma pengawal rendahan. Kalau pengawal kenapa? Pengawal itu tangan kananku yang paling bisa diandalkan. Menindasnya berarti menindasku. Segera kemasi barang-barang kalian, enyah dari perusahaan ini sekarang juga. Asisten Bima, ditangani seperti ini bagaimana menurutmu? Boykot dari seluruh industri. Semua perusahaan yang bekerja sama dengan Wijaya Group selamanya dilarang mempekerjakan mereka. Presdir Wijaya, Anda jangan dengarkan omongannya. Tutup mulut, cepat seret mereka pergi. Presdir Wijaya,
Presdir Wijaya, mulai saat ini dan seterusnya, siapapun yang berani menindas keluarga Aditya, inilah akibatnya. Sudah dengar jelas? Siap, dengar dengan jelas. Maafkan aku, ini, karena aku tidak menjaga nenek dengan baik, tidak usah menyalahkan diri sendiri. Masalah ini bukan salahmu. Nenek, bagaimana perasaan nenek? Apa masih ada yang sakit? Nenek tidak apa-apa, kalian anak muda tidak usah terus berjaga di sini. Kan sudah ada suster. Mana boleh begitu, nenek pindah saja tinggal di rumahku. Orang tua yang terluka itu bukan masalah sepele, butuh dirawat dengan telaten. Boleh juga, kalau begitu Adit juga sekalian pindah ke sana saja. Tidak mengedat Tachira, Nachirian merawat nenek tua ini. Benar juga. Rumahku memang agak kecil, tapi aku bisa menggelar tikar di lantai, yang penting masak nasi jadi lebih gampang, bisa memberikan makanan bergizi, untuk merawat nenek. Tidak usah. Tadi nenek kan bilang di rumah sakit sudah ada, suster mana bisa setelaten Kirana. Nenek, tadi nenek tidak bilang, begitu. Adit, jangan-jangan kamu ingin menikmati dunia berdua dengan Kirana, makanya tidak mengizinkan nenek tinggal bersama ya, kamu ini benar-benar cucu, durhaka. Aditya, kamu tidak benar-benar berpikir begitu kan? Bukan, mana, mungkin. Kalau bukan ya baguslah, ayo cepat kemasi barang-barang dan pulang. Kita ke rumah Kirana secepatnya. Baik, kok cuma kamu sendirian? Nenek mana? Nenek belum datang ya? Tadi nenek bilang nenek sudah berangkat loh. Kukira nenek sudah sampai di rumahmu, nenek. Aditya. Nenek janjian dengan teman-teman, arisan nenek pergi ke Bali untuk istirahat di panti jompo premium beberapa hari. Kamu baik-baik ya rawat Kirana? Nenek tidak jadi tinggal di sini? Tidak, jadi. Kamu dan Adit manfaatkan waktu untuk menumbuhkan perasaan kalian. Adit, nenek sudah sekalian mengembalikan kamar kosmu. Kalau sekarang kamu pergi, kamu bakal tidur di jalan. Nenek ini benar-benar memberiku jebakan besar. Kalau aku pergi sekarang, kedokku langsung terbongkar. Nenek benar-benar pintar, menghemat uang untukku. Tentu saja. Sudah kewajiban nenek. Nenek, ada urusan nih. Nenek tutup teleponnya ya. Kalau kamu merasa tidak nyaman, aku bisa minta tolong Presdir Wijaya untuk mencarikan mes karyawan. Kenapa? Apa-apa harus merepotkan Presdir Wijaya? Rumahku cuma punya satu kamar tidur, kamu sudah capek bekerja, kamu tidur di kamar saja, aku tidur di sofa. Oh iya, aku ambilkan segelas air untukmu ya. Biar miskin, tapi dia merapikan rumahnya sampai bersih dan cantik juga ya. Nanti pakaian dalam mau dijemur di mana ya? Tapi biarpun begitu, kami kan sudah suami istri, sepertinya tidak perlu terlalu sungkan. Aku sudah menerima uang maharnya, sepertinya aku juga harus menjalankan kewajiban sebagai istri. Lagi pula dia sepertinya juga sudah menganggapku sebagai istri sungguhan, tapi aku masih belum siap mental. Sudahlah, jalani saja apa adanya. Gawat, jangan-jangan dia sedang musik, mandi di dalam, pemanas airnya kan rusak, jangan sampai dia mati tersetrum. Jangan mandi, jangan. Maafkan aku lupa memberitahumu kalau pemanas airnya rusak. Kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, tapi kalau kamu raba-raba terus, bisa jadi ada apa-apa nanti. Maaf. Lagi pula di rumah sedang mati lampu, aku mau keluar gelar lapak dulu. Kamu istirahatlah lebih awal, selarut ini masih. Gelar lapak, aku temani kamu. Oke. Gelar lapak semalaman begini, cuma dapat 100.000 lebih, apa sepadan? Tentu saja sepadan, uang segini cukup, untuk makan seminggu loh. Kalau rajin jualan beberapa hari lagi, akhir pekan, nanti kita bisa makan iga sapi. Cuma tidak tahu apa nanti harus lembur atau tidak, kalau sampai harus lembur, aku tidak bisa pergi jualan lagi. Tenang saja, perusahaan di bawah Wijaya Group kalau lembur gajinya dikali 3. Sebagus itu? Wijaya Group benar-benar perusahaan terbaik. Presdir Wijaya adalah presdir terbaik. Memang sudah semestinya, aku sedang memuji. Presdir Wijaya, kamu merendah untuk apa? Kereta ini kalau naik tanjakan rasanya agak berat ya, Aditya. Mendingan kamu turun dan dorong saja. Siapa tuh? Tidak, lihat di depan ada orang, kukira siapa? Ternyata si miskin yang berani menabrak mobil pacarku. Nyawa murahan kalian berdua apa sanggup menggantinya? Siska, Adinegoro. Kamu semakin lama semakin tidak tahu malu ya. Jelas-jelas kamu yang menabrak keretaku. Aku belum minta ganti rugi, kamu malah mau memeras kami. Kereta rongsokmu itu harganya berapa? Pacarku ini naik Porsche model terbaru. Loh, lihat goresan ini, 1,5 miliar harganya. Kalau tidak punya uang, jangan harap bisa pergi. 1,5 miliar. Kenapa tidak merampok sekalian? Merampok uang, orang terang-terangan begini baru pertama kali ini kulihat.
Aku tidak ada waktu meladeni kalian di sini. Istriku, ayo kita pergi. Hei, tunggu dulu. Kamu, suaminya Kirana Larasati ya? Terus kenapa? Pantas saja saat wawancara Presdir, Wijaya melindunginya. Kukira dia jadi simpanan Presdir Wijaya. Ternyata berkah darimu. Benar-benar panci ketemu tutupnya. Yang satu suka mungut sampah, yang satu satpam kroco. Benar-benar serasi. Kalau pengawal pribadi memangnya, kenapa? Semua profesi pantas dihormati. Sebaliknya, tipe orang suka mencuri dan plagiat sepertimu baru orang yang pantas dihina. Sayang, dia menindasku. Sayang jangan takut, ada aku di sini. Jangan harap berani menyentuhnya. Jam tangan ini adalah jam tangan Patek Philippe edisi terbatas. Ku dengar tahun lalu di balai lelang luar negeri terjual dengan harga 10 miliar. Pasti hasil. Mungut di lapak pinggir jalan lalu beli barang KW. Gembel miskin berani pakai barang palsu keluar jalanan untuk menipu orang. Barang KW-nya lumayan mirip juga. Tidak punya uang tapi gayanya selangit. Walaupun aku pakai jam palsu, emangnya baju yang kamu pakai itu barang asli? Baju ini kalau barang aslinya, kancingnya dijahit menggunakan benang emas. Sedangkan bajumu ini cuma pakai benang biasa. Coba kamu katakan, kamu juga sedang sok gaya kan? Sayang, omongan dia benar tidak? Mana mungkin. Satpam kroco mana bisa mengenali barang asli? Dia itu bicara sembarangan. Dia cuma iri, kamu itu cuma anjing, penjaga, tidak pantas. Kalian ini kalau keluar jalan apa tidak bawa obat, kumur? Mulutnya bau sekali, tidak takut mengganggu orang lain? Dasar orang tidak berpendidikan, pasti tidak peduli hal-hal begini. Aku dan kesayanganku masih mau pergi makan di restoran, malas perhitungan dengan kalian di sini. Jangan banyak, omong kosong, cepat bayar ganti rugi. Siska Adinegoro kita sama-sama manusia, yang dilahirkan oleh orang tua. Kamu lebih mulianya di mana? Memangnya orang tua, kita bisa disamakan? Orang tuaku ini semuanya orang kaya dari kalangan kelas atas. Sedangkan jenis anak keluarga miskin rendahan sepertimu seumur hidup cuma pantas jadi tikus got. Kamu mana pantas dibandingkan denganku? Tenanglah. Marah karena orang seperti ini bisa merusak kesehatan, tidak sepadan. Pukul saja, kalau berani pukul aku sini. Malam ini kalau kamu berani memukul, urusannya tidak sesederhana 1,5 miliar lagi. 1,5 miliar bisa kuberikan pada kalian, tapi kalian tidak akan bisa berbangga hati terlalu lama. Jangan sombong dulu, kulihat kalian berdua yang jangan berbangga hati terlalu cepat. Setelah membayar uang ini, kalian mau hidup menghirup udara kosong atau naik gunung cari daun liar untuk dimakan? Atas dasar apa aku harus bayar? Jelas-jelas kalian yang menabrak. Uang ini mau tidak mau tetap harus kamu bayar. Kalian ini tidak pernah cari tahu reputasiku di kawasan Jakarta Barat ya? Kalau menyinggungku, tidak akan ada yang bisa hidup tenang. Cari tahu, bagaimana? Jangan-jangan si gendut dari Jakarta Barat itu, kamu berani memanggilku gendut? Uangnya sudah kubayar, cepat enyah dari sini. Kita kan, tidak salah, kenapa malah kasih uang ke mereka? Lagi pula dari mana kita punya uang sebanyak itu? Percayalah padaku, sebentar lagi kulepastikan kamu akan melihat pertunjukan yang menarik. Kalian berdua bisik-bisik apa, mau kabur dari utang ya? Soal uang kamu tidak perlu khawatir. Aku bisa menyelesaikannya. Kita tidak perlu buang waktu dan tenaga untuk orang seperti ini. Notifikasi, M-Banking. Dana diterima 1.500.000. Anggap saja, kamu tahu diri. Uang ini kenapa ditransfer dari rekening Wijaya Group? Kenapa? Maksudmu, Wijaya Group mengendalikan ekonomi global gitu? Direktur utama Wijaya Group, bermarga Wijaya. Kamu juga bermarga Wijaya. Sebenarnya kamu ini siapa? Kamu tidak pantas mengetahui identitas asliku. Aditya, ini maksudnya apa? Tidak, apa-apa, kamu tenang saja. Uang ini semuanya punya sumber yang jelas, ini karena aku minta kasbon gaji di Presdir Wijaya, makanya ditransfer dari rekening grup. Asisten Bima ini kerjanya bagaimana sih? Beraninya pakai rekening perusahaan, buat transfer uang. Ternyata begitu. Kukira kamu ini tokoh penting yang luar biasa, cuma simpanan pria yang kebetulan nempel ke Presdir Wijaya. Jangan-jangan, jenis penyimpangan gitu. Tutup mulutmu. Kalian masih mau pamer lagi? Kuberi, tahu kalian. Kalau masih berani menghina suamiku, akan kuhajar kalian sampai mati. Jangan gegabah, uang sudah di tangan. Cepat enyah dari sini. Kirana, Larasati, jangan menatapku dengan mata anjing itu. 1,5 miliar ini cuma setara uang makan malam kami saja. Hampir saja lupa. 1,5 miliar ini bagi kalian berdua. Biarpun menahan lapar menahan haus, selama 10 tahun juga tidak mungkin bisa terkumpulkan. Jangan buang-buang ludah dengan dua orang udik ini lagi, ayo kita pergi. Aditya,
Kamu tidak punya konsep nilai uang ya? Uang 1,5 miliar, masa dibilang kasih langsung kasih? Kamu jangan marah, sebentar lagi kuajak nonton pertunjukan menarik. Uang 1,5 miliar ini bagaimana caranya kita bisa mengembalikannya? Sini lihat-lihat, aku bawa kamu nonton drama seru. Cepat sini, ada apa ini? Kalian masih berani tanya ada apa? Mobilku ini Porsche, seri terbaru loh, ditabrak oleh kalian sampai jadi bentuk begini? Ini, kami yang menabrak, di jalan ini cuma ada 2 mobil kita, apa aku menabrak diriku sendiri? Cepat bayar ganti rugi, kalau tidak hari ini, jangan harap ada yang bisa pergi. Mau berapa? 100 juta cukup tidak? 100 juta? Kamu mengusir pengemis ya? Ini Porsche seri terbaru, diimpor langsung dari luar negeri. Di seluruh Jakarta ini cuma ada 1 unit. Kamu pikir 100 juta itu cukup? Lalu, kamu maunya berapa? 1,5 miliar pasti sudah cukup kan? 5 miliar. Kamu mau merampok ya? Kok malah mau memukul orang? Kenapa? Mau memukulku? Kulaporkan kalian ke polisi nanti. Siska, karmamu datangnya terlalu cepat rupanya. Orang kaya yang terhormat sepertimu tidak mungkin tidak sanggup membayar ganti rugi, kan? Mana mungkin aku tidak sanggup bayar. Kasih saja uangnya pada pria itu. Sayang, sekarang di tanganku sedang tidak ada uang tunai sebanyak itu. Bagaimana kalau kamu yang talangi dulu? Kembalikan padaku. Sayang, jangan marah dong. Sayang, jangan marah dong. Benar-benar jaring langit sangat luas. Karma datang seketika. Malam ini aku saking senangnya sampai bisa nambah nasi beberapa piring. Ayo pergi. Kamu dan Siska itu ada hubungan apa? Kenapa? Kelihatannya dendamnya dalam sekali. Dia dan aku dulu teman sekelas. Saat kuliah. Waktu itu dia suka mendekatiku, kukira dia orang baik, ternyata. Belakangan baru tahu dia cuma memanfaatkanku, mengambil karya-karyaku lalu dipakai keliling-keliling untuk menipu dan cari untung. Kalau begitu, apa? Kamu sangat membenci orang yang membohongimu? Benci sampai ke tulang-tulang. Orang tuaku tahun itu karena ditipu orang sampai perusahaannya bangkrut lalu mereka melompat dari gedung bunuh diri bersama. Tidak apa-apa. Sekarang, kenapa tiba-tiba kamu tanya soal ini? Jangan-jangan kamu membohongiku, ya? Mana mungkin? Untuk apa aku membohongimu? Syukurlah. Aku sudah menganggapmu dan nenek sebagai orang paling dekat di dunia ini. Sepertinya, tetap harus kusembunyikan dulu. Tidak boleh membiarkannya tahu kalau aku membohonginya. Baiklah, jangan melamun lagi, tidur yang cepat, besok masih harus kerja. Tolong matikan lampunya ya, Siska. Kenapa kamu ada di sini? Pamanku adalah anggota Dewan Direksi Wijaya Group. Perusahaan desain gemilang. Mas yang kecil ini aku mau datang ya tinggal datang, bawa-bawa urusan masuk, lewat orang dalam dibicarakan dengan begitu bangganya, kamu benar-benar nomor 1 deh. Ini namanya karena tidak bisa makan anggur, makanya bilang anggurnya masam. Koneksi selevel ini aku punya, kamu punya tidak? Kekuatan aku punya, kamu punya tidak? Kekuatan apa? Kekuatan gelar lapak kaki 5? Semuanya pasti belum tahu. Kirana Larasati ini cuma pedagang kaki 5, kebetulan beruntung saja, makanya bisa masuk ke gemilang mas. Kamu benar-benar mengira dirimu sehebat itu? Semuanya bekerja sana, jangan buat masalah di perusahaan. Musik, kenapa? Kamu takut padanya? Beritahu semuanya, aku sudah mendapatkan undangan untuk menghadiri pesta ulang tahun Wijaya Group. Siapa yang mau pergi, harus bagaimana? Pasti tidak perlu kujelaskan panjang lebar lagi kan? Pesta ulang tahun kudengar diadakan di resor paling mahal di dunia Nirwana Estate. Di sana akan dipamerkan banyak koleksi pribadi yang langka. Kali ini katanya juga memamerkan anting zamrud Kolombia langka milik seorang kolektor musik misterius. Dengar-dengar nilainya mencapai ratusan miliar rupiah, hanya karyawan inti dengan kontribusi besar yang boleh hadir. Kak Siska, ajak kami pergi bersama ya. Asal kalian patuh dan ngoceh, tentu saja boleh. Benaran, Siska, kamu ini benar-benar cantik parasnya cantik hatinya, tidak seperti si Kirana itu. Pasti sampai ke pesta itu bulat lonjongnya bentuknya saja tidak tahu. Kalau kalian suka cari muka ya cari muka saja sana, jangan ganggu aku. Menggambar desain, suka sekali bekerja ya. Kalau begitu biar ku bantu. Pola-pola, sulaman ini kalau kamu sudah selesai menjahitnya, aku akan berbaik hati, membawamu pergi membuka wawasan. Pekerjaanku tidak ada hubungannya denganmu. Pesta yang kamu bilang itu, aku juga tidak sudi kalau orang sepertimu yang membawaku masuk. Cuma pedagang kaki 5 saja, kenapa kamu berani sombong, begitu? Betul itu. Kamu percaya tidak? Paman Siska cukup bicara 1 kalimat saja, kamu akan langsung didepak dari perusahaan?
Sudahlah, demi mengingat semuanya teman satu angkatan, aku tidak akan membiarkanmu menganggur. Tapi, suamimu itu. Apa maksudmu? Suamimu bekerja di samping Presdir Wijaya jadi pengawal pribadi kan? Pamanku itu direktur perusahaan, mau mengganti seorang, satpam itu gampang sekali semudah membalikkan telapak tangan. Urusan pribadi, antara aku dan kamu jangan seret-seret orang lain ke sini. Sudah kuduga. Kamu juga berpikiran sama denganku. Kalau begitu lihat saja penampilanmu nanti. Aku, pergi dulu. Ulangi dari awal. Jam segini masih meneleponku? Jangan-jangan kangen padaku? Barusan masih mengerutkan kening begitu lihat telepon dari Nyonya, senyumnya langsung mengembang. Sepertinya Presdir Wijaya benar-benar sudah menyukai Nyonya. Ada apa? Malam ini aku lembur, kamu tidak usah menungguku. Pulang duluan saja ya. Di rumah di dalam kulkas ada nasi yang sudah kumasak. Kamu panaskan saja lalu makan. Aku masih ada kerjaan, ku tutup teleponnya ya. Lembur gaji kali 3. Peraturan ini jangan-jangan sengaja dibuat supaya dia bisa mencari celah uang? Kalau begitu apa perlu mencabut peraturan ini, Pak? Jangan dicabut. Harus membiarkannya cari uang juga. Telepon pesan, antar makanan dari restoran eksklusif. Nanti aku yang antarkan untuknya. Baik, kok malah ke sini? Takut kamu. Aku tidak lapar, makanlah dulu. Restoran eksklusif. Ini restoran yang per orangnya rata-rata 10 juta itu, loh. Aditya ini bukannya dia itu pengawal pribadinya Presdir Wijaya kan? Demi keselamatan Presdir Wijaya, biasanya harus mencicipi makanan Presdir untuk tes racun. Makanan ini semua hadiah dari Presdir Wijaya. Jadi Presdir Wijaya itu benar-benar tidak mudah. Mau makan saja harus khawatir diracun. Untung saja kita cuma orang biasa, wangi sekali. Aku juga mau jadi pencicip racun untuk Presdir Wijaya. Bodoh. Kamu kan sudah dapat gaji 3 kali lipat, masih mau cicip racun segala? Hari ini aku lembur, tidak dapat gaji 3 kali lipat. Kerjaan sebanyak ini kenapa tidak lapor untuk lembur? Tumpukan ini ya, ini semua kerjaan yang dilemparkan rekan kerja padaku. Mereka karena ingin ikut pesta tahunan perusahaan jadi melempar semua kerjaan padaku. Kamu tahu soal pesta tahunan perusahaan? Tentu saja tahu. Kenapa? Kamu mau ikut? Desainer. Mana yang tidak ingin hadir di pesta untuk melihat gaun apa yang dipakai orang-orang, tapi aku cuma bisa membayangkannya saja, karena keluarga kita kan tidak punya uang. Karyawan biasa memang tidak boleh ikut, tapi Siska, Adinegoro boleh. Karena punya paman yang jadi anggota direksi grup makanya, mereka ramai-ramai memboikotku. Kamu mau kemana? Pergi cari mereka untuk perhitungan. Perhitungan? Sudahlah. Kita ini sama-sama pekerja rendahan yang cuma cari makan. Kamu jangan marah-marah, merusak kesehatan, tidak, sepadan. Lagi pula kita tidak tahu siapa pamannya. Begini saja, kamu dengarkan. Aku. Kamu istirahatlah sebentar. Tumpukan ini biar aku yang kerjakan. Kamu bisa menyulam, tentu saja. Meskipun aku cuma satpam, tapi aku sudah bertahun-tahun ikut Presdir Wijaya. Urusan besar urusan kecil apapun aku tahu, sedikit-sedikit, ini cuma menyulam saja kan? Aku bisa, boleh. Kamu, coba saja, sudah selesai, ayo pergi. Kok cepat sekali? Karya dewa, memang biasanya cuma bisa dilihat siang hari. Ini namanya melihat kembali sinar matahari. Ayo, kita cepat pulang. Hei. Ya ampun, kalau begini tidurnya, bagaimana? Sudah puas lihatnya? Atau mau mendekat dan lihat lebih jelas? Maaf, aku kesini cuma mau tanya apa malam ini kita bisa tidur bersama? Bukan. Maksudku, apa aku mau tanya malam ini kita bisa tidur satu ranjang? Bukan, aku ini sedang bicara apa sih? Maksudku, langit-langitnya bocor, sofanya basah semua. Aku dan kamu itu suami istri, tidur satu ranjang itu hal yang wajar. Kamu baringlah, biar aku matikan lampunya. Aku cuma karena sofanya bocor, makanya untuk sementara tidak bisa tidur di sana. Kamu dengar tidak? Kenapa? Kenapa merapat begitu dekat denganku? Tidak dengar. Coba kamu ulangi lagi. Tidak mau ngomong lagi. Tidur. Apa yang kamu lakukan? Menurutmu, aku cuma pinjam ranjang? Sementara kok tidak ada maksud lain. Aku malah mengira kamu ada maksud lain. Memangnya kamu ada maksud apa? Dingin. Kalau aku kepanasan. Jangan bergerak. Berbaringlah yang tenang. Kenapa? Manajer, ini Kirana. Larasati. Apanya yang aku? Ini contoh sulaman kalian. Maksudmu contoh sulamanmu? Malah diserahkan padaku untuk disulam? Kamu sedang bicara ngelantur apa? Cukup. Kalian semua kubatalkan kualifikasi penilaian karyawan teladannya. Potong. Gaji 3 bulan. Manajer, hasil desain Kirana sangat luar biasa. Klien, sangat puas. Posisi supervisor kita bukankah masih kosong?
Kirana mulai sekarang akan menjadi supervisor departemen desain busana. Ini undangan untuk menghadiri pesta perayaan ulang tahun perusahaan, anggap saja sebagai hadiah atas performa luar biasamu kali ini. Terima kasih, manajer. Semuanya harus belajar dari Kirana, jangan di dalam kantor malah berkelompok-kelompok buat geng, harus letakkan pikiran pada pekerjaan. Mengerti tidak? Jelas tidak? Ya, mengerti. Apa yang kamu lakukan, kembalikan padaku. Jangan buru-buru, nanti juga dikembalikan. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Ini susah payah baru. Aku dapatkan loh, kenapa? Kamu pikir kamu bisa jadi seperti Cinderella yang bertemu pangeran di pesta? Ngimpi. Jangan bermimpi lagi. Kenyataannya seluruh hartamu bahkan tidak sampai 100.000, kamu bahkan tidak punya gaun yang layak. Kamu pakai apa untuk ikut pesta? Kamu diam saja di selokanmu, jangan coba-coba panjat sosial. Ya ampun, sisa paruh hidup Mama akhirnya bisa bertemu denganmu. Cantik sekali parasmu, Mama. Hah? Mama datang kenapa? Tidak kabari aku dulu? Ini ibuku. Halo Tante. Kenapa panggil Tante? Harus panggil Mama dong. Mama, betul sekali. Pintarnya. Anak nakal ini. Kalau Mama kabari kamu dulu, mana ada kejutan lagi. Kirana cantik sekali kenapa? Kamu tidak beritahu Mama dari awal? Coba lihat postur tubuh ini, auranya, benar-benar seperti bidadari. Orang-orang pasti akan sangat menyukainya. Mama juga sangat cantik. Mama adalah Dewi Bidadari. Ya ampun. Oh iya, ini adalah anting zamrud Kolombia langka yang Mama menangkan di lelang luar negeri. Pakai di telingamu. Coba kamu lihat betapa cantiknya. Mama, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Kamu wajib menerimanya. Masih ada lagi nih. Tunggu, sebentar ya. Ini baru sebagian saja. Gaun pesta ini Mama pesan khusus dari desainer kerajaan Inggris untukmu. Terus yang ini, perhiasan-perhiasan ini juga, semua Mama menangkan lelang dari luar negeri. Kamu suka apa bilang saja sama Mama, nanti Mama perhatikan untukmu. Keluarga kita kaya ya, palsu, itu semua, barang KW. Ibuku ini biasanya suka nonton drama pendek di internet, semuanya. Cuma meniru pamer-pamer harta yang ada di film-film itu. Benar kan, Ma? Kalau Mama sampai membuatnya takut dan kabur, nanti Mama mau menangis di mana coba? Oh iya, benar. Terus pengawal-pengawal tadi kemana? Semuanya rekan, kerja kok, kerja di profesi seperti kami ini, semuanya antusias dan baik hati, jadi sekalian bantu bawa barang ibuku ke atas. Oh, gini loh Kirana, kamu, terima saja, ini kan tanda ketulusan dari Mama. Terima kasih, Ma, tapi aku ini cuma karyawan kantoran, tidak akan pakai barang-barang ini. Bukannya kamu mau pergi ke pesta? Aku saja belum bilang kenapa kamu bisa tahu, aku saja belum bilang kenapa kamu bisa tahu. Ya kan aku pengawal pribadinya Presdir Wijaya. Presdir Wijaya biasanya mengatur apa aku selalu tahu. Ternyata begitu. Tapi, sekarang aku sudah tidak bisa pergi lagi. Kenapa? Undanganku sudah dirobek. Siapa yang berani-beraninya menindas menantu keluarga Wijaya? Mama jangan membuatnya takut dong. Oh, soal itu, Kirana, nanti kalau ada yang menindasmu, kamu harus lapor ke Mama. Biarpun Adit yang mau menindasmu juga tidak boleh. Mama tenang saja, aku juga tidak tega menindasnya. Loh, kok kamu juga punya? Presdir memberikan benefit untuk pengawalnya. Kalau kamu kasih ke aku, lalu, kamu masuk pakai apa? Kamu tidak usah mengkhawatirkannya. Dia tinggal pindai, wajah langsung bisa masuk. Pindai wajah untuk masuk. Aku akan pakai. Nanti minta Presdir Wijaya satu undangan lagi juga bisa. Apa bisa? Gitu. Pasti bisa, kamu percayalah padaku. Tapi meskipun ada undangan, aku juga tidak punya baju dan perhiasan yang pantas. Sudahlah aku tidak pergi. Kamu, ambil lagi undangannya. Kenapa kamu tidak punya? Tumpukan ini bukannya milikmu? Ini semua barang palsu. Kamu harus percaya pada insting pandangan ibuku. Ibuku, beli barang KW yang kelihatannya persis seperti aslinya, orang lain tidak akan bisa mengenalinya. Tapi aku ini desainer. Aku tidak mungkin pakai gaun palsu. Pergi ke pesta, urusan gaun aku bisa atasi sendiri, aku bisa mendesain sendiri. Tapi kalau perhiasannya... Nah. Ini adalah warisan turun-temurun yang Mama kasih, meskipun nilainya tidak seberapa tapi ini barang asli. Kamu pakai, ini pergi ke pesta. Ini berharga sekali, aku tidak mau menerimanya. Dikasih kok malah tidak mau? Kirana, kita ini sudah jadi satu keluarga, buat apa sungkan? Kamu terima saja, kalau begitu terima kasih sungkan, sekali. Sini biar Mama yang pakaikan untukmu. Tidak salah ini pesta tahunan. Wijaya Group, sampai menyewa seluruh resor terkenal sedunia Nirwana Estate. Kali, ini bahkan ada jalur karpet emas segala.
dengar-dengar hanya orang yang statusnya bernilai puluhan triliun yang boleh lewat jalur ini. Nah, kalau soal ini kalian belum tahu kan? Resor ini juga milik Wijaya Group loh, ku dengar. Rumput di tempat ini harganya 200.000 per meter persegi. Untung ada Siska yang membawa kita ke sini, kita baru bisa membuka wawasan. Masalah kecil, ayo kita masuk. Ayo. Lo bukannya itu Kirana Larasati? Kenapa dia bisa sampai ke sini? Terima kasih Pak Sopir, maaf merepotkan. Apa ini tidak terlalu mencolok? Ya, sebaiknya aku tutupi sedikit saja. Ya ampun, kukira siapa? Kenapa? Mau diam-diam menyelinap masuk ke ruang pesta ya? Tidak lihat aku masuk lewat jalan utama ini? Kalau matanya tidak dipakai, mending dicopot saja. Jalan utama ya? Kamu punya undangan tidak? Apa urusannya denganmu, Satpam? Di sini ada orang yang tidak punya undangan tapi mau menerobos masuk ke ruang pesta nih. Nona, kalau tidak punya undangan tidak boleh masuk. Kalau Anda memaksa menerobos masuk, ruang keamanan siap menyambut Anda. Dengar tidak? Cepat gulung tikar dan pulang sana. Kalau sampai dijebloskan ke ruang keamanan, bakal memalukan sekali. Loh, siapa bilang aku tidak punya undangan? Siapa bilang aku tidak punya undangan? Ini adalah undangan VVIP. Sepertinya Nona ini latar belakangnya bukan main-main. Aku sama sekali tidak boleh menyinggungnya. Kirana Larasati, kamu pikir kami mudah ditipu ya? Undanganmu ini dilihat saja sudah beda dari punya kami. Punya kami semua warnanya biru, cuma punyamu yang warnanya merah. Betul, itu. Kamu ini mau masuk ke pesta sampai sudah gila ya? Satpam, kenapa belum? Melemparnya keluar. Nyonya VVIP yang terhormat, silakan masuk. Masa sih? Satpam ini pasti sudah buta, malah membiarkan tukang loak itu masuk lewat jalur. Ini, emangnya dia pantas? Dia membawa undangan VVIP, sedangkan yang kalian bawa itu undangan reguler. Kalau dia tidak pantas, maka kalian lebih tidak pantas lagi. Hei Pak, Nyonya Wijaya sudah tiba. Cepat sekali. Aku pergi ke ruang istirahat untuk menghindar sebentar. Presdir Wijaya, Kirana Larasati, hari ini di sini bukan pesta biasa loh. Kamu pakai baju KW begini apa tidak merasa malu? Kamu pakai baju KW begini apa tidak merasa malu? Kamu lagi kumat apa sih? Aku ini desainer busana. Memakai gaun hasil rancanganku sendiri ke pesta apa? Yang memalukan? Dasar gembel miskin tidak sanggup beli barang branded. Di tempat formal begini, aku malas bertengkar denganmu. Kepada para tamu terhormat, dengan sangat menyesal kami umumkan. Anting berlian biru langka yang rencananya akan dipamerkan. Karena alasan pribadi dari kolektornya, maka dibatalkan pamerannya. Kok bisa begitu? Hal yang paling ditunggu-tunggu dari pesta kali ini adalah anting berlian biru langka itu. Kudengar anting berlian biru langka ini telah disimpan oleh seorang kolektor misterius selama puluhan tahun, sampai pihak museum saja tidak bisa meminjamnya. Sepertinya kali ini sudah tidak ada kesempatan untuk melihatnya lagi. Kenapa tidak bisa melihatnya? Anting berlian biru langka ini sudah dibeli oleh keluargaku dari tangan kolektor itu. Apa, Siska? Maksudmu anting berlian senilai 300 miliar itu sudah dibeli oleh keluargamu? Benar, memang begitu. Untung saja papaku adalah penanggung jawab pameran ini, mengetahui kolektor itu tidak jadi meminjamkan antingnya. Makanya, segera mencari pengrajin untuk membuat anting yang sama persis dalam waktu singkat. Shoot. Tidak salah memang Siska. Keluargamu kaya sekali, anting berlian langka saja bisa dibeli. Cuma Siska yang pantas memakai anting cantik ini. Tapi tidak, tahu apakah kami beruntung bisa melihat anting itu atau tidak? Benar, kalau kalian mau lihat, aku akan tunjukkan anting berlian biru langka ini pada kalian. Kalau begitu biarkan kalian lihat anting berlian biru langka ini. Inilah, anting berlian biru langka senilai 300 miliar. Mana mungkin, anting ini kenapa? Bentuknya persis dengan anting yang diberikan mama padaku? Ini benar-benar anting berlian asli. Perjalanan ke sini benar-benar tidak sia-sia. Siska, keluargamu kaya sekali. Anting 300 miliar bilang, mau beli langsung dibeli. Kirana Larasati, mau pergi kemana? Iri ya? Kamu terlalu banyak mikir. Aku, terlalu banyak mikir atau tidak, semua orang juga sudah lihat sendiri. Aku tidak, salah lihat kan? Di telinga wanita ini kenapa juga memakai anting berlian biru? Langka. Tidak mungkin, berlian biru itu sangat langka. Apalagi berlian biru yang jernih begini makin sulit dicari. Anting berlian biru langka ini di dunia cuma ada satu pasang, di antara dua pasang ini pasti ada satu yang palsu. Kirana Larasati, hei Kirana Larasati, aku tahu kamu suka ikut-ikutan gaya, tapi tidak, kusangka kamu sangat tidak tahu malu sampai memakai barang palsu. Antingku ini, barang palsu atau tidak itu urusan nanti. Tapi antingmu pasti palsu. Batu, berlian ini memancarkan kilau seperti lilin,
bagian tepinya memancarkan cahaya biru ungu yang redup, dilihat saja sudah tahu ini disuntikkan cairan resin, buatan supaya memantulkan warna. Omongannya benar juga. Keluargaku berbisnis, perhiasan, sedikit banyak punya pengetahuan tentang barang seperti ini. Berlian, yang dia pakai polesan permukaannya memang ada pola kulit jeruk. Terbentuk secara alami di berlian, jangan-jangan anting miliknya yang asli? Kalau anting Kirana Larasati itu asli, lalu bukankah punya Siska itu barang palsu? Kalian ini tidak mau pakai otak untuk berpikir ya? Punya saya mana mungkin, barang palsu? Itu cuma karena sudah terlalu lama tidak dipoles, ditambah lagi, pencahayaan lampu hotelnya kurang bagus. Betul itu, dengan latar belakang, keluarga Siska kami, mana mungkin dia pakai barang palsu? Kirana Larasati, kamu, ini cuma iri, benar-benar buta hati, semuanya belum tahu saja. Kirana Larasati, ini cuma seorang anak yatim piatu yang miskin melarat, kerjanya cuma musik, buka lapak kaki lima, bisa ikut pesta tahunan, bahkan gaun yang layak saja tidak sanggup beli, cuma bisa pakai baju jahitan sendiri. Mana mungkin dia bisa punya anting berlian biru langka yang asli? Apa? Pesta tahunan Wijaya Group kenapa bisa ada orang semacam ini menyusup masuk? Dia seharusnya pergi ke dapur, cuci piring sana. Kita ini malah ditipu oleh wanita berniat buruk yang bicaranya ngawur ini. Cepat usir dia keluar. Pesta ini tidak menyambut wanita yang sudah miskin tapi suka menipu ini. Betul itu. Cepat usir dia keluar. Barang KW murahan beraninya kamu pakai. Ini adalah warisan yang diberikan ibuku. Kenapa telingamu gatal ya? Kenapa telingamu gatal ya? Lepaskan aku. Musik, panggil dokter sekarang juga. Tenanglah, semua ada aku. Ya ampun, kukira. Siapa? Ternyata satpamnya Prasdir Wijaya. Kenapa? Datang untuk melindungi istrimu yang miskin melarat itu? Tidak mengukur diri sendiri punya kemampuan, berapa? Benar-benar seperti belalang melawan kereta. Jangan-jangan kamu tidak tahu istrimu pakai barang palsu datang ke pesta tahunan Wijaya Group? Benar-benar tidak tahu malu? Kulihat kalian ini benar-benar pada buta semua. Kamu punya bukti untuk membuktikan istriku pakai barang palsu? Kalau tidak, punya. Tutup mulutmu. Masih butuh bukti apa lagi? Kalian berdua ini sudah miskin sampai mau tidur di kolong jembatan berebut tempat sama anjing liar. Anting berlian biru langka ini harganya 300 miliar. Kalian sanggup beli? Bicaranya benar. Dikira mata kami ini buta apa? Kulihat mata kalian. Benar-benar sudah buta semua. Pasti semuanya tahu, hanya berlian asli, yang kalau terkena cairan asam kuat tidak akan terkorosi atau meleleh. Cairan ini adalah asam kuat. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikannya untuk semuanya. Kalau kamu bilang antingmu asli, kalau begitu masukkan antingmu ke dalam sini. Atas dasar apa kamu menyuruh masukkan langsung? Dimasukkan? Kenapa? Kamu tidak berani memasukkannya ya? Boleh, kalau begitu, masukkan punyamu duluan. Antingnya tidak terkorosi, anting ini asli. Tidak, mungkin, pasti palsu. Pasti mereka berdua berkomplot. Siapa yang tidak percaya silakan maju ke depan dan coba sendiri. Sepertinya anting milik Nona, ini baru barang asli. Sudah kubilang kan, tidak peduli dari segi warna atau kilaunya semuanya kualitas nomor 1, hanya sayangnya batu berliannya utuh, tapi dasar ukiran emas penopangnya ini malah terinjak rusak. Perhiasan warisan, ibu semahal ini, tapi sudah rusak harus bagaimana? Tidak apa-apa, kamu tenang saja, barang duniawi ini mana lebih penting dari dirimu. Siska, kamu datang ke pesta tahunan kenapa pakai barang palsu? Betul itu, kalian ngerti apa? Jelas-jelas mereka berdua yang berkomplot main trik tipuan mata. Kalian tidak percaya padaku malah percaya omongan seorang satpam dan pedagang asongan. Kok, jangan menipu diri sendiri lagi. Kamu merusak antingnya. Masalah ini harus diselesaikan bagaimana? Benar itu, anting berlian biru langka ini harga, pasarnya juga mencapai lebih dari 300 miliar. Ini bukan sekadar harus ganti rugi, sesuai harga saja, tapi pasal pengerusakan properti orang lain ini bisa bikin masuk penjara. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Pamanku itu Direktur Wijaya Group. Kalian menindasku, nanti pamanku datang akan kuberi pelajaran kalian. Kulihat siapa yang berani menindas Siska kita. Aku, terus kenapa? Prasdir Wijaya, Prasdir Wijaya. Jangan-jangan suami, Kirana Larasati ini adalah Prasdir Wijaya Group? Mana mungkin? Tentu saja, tidak mungkin. Saya ini pengawal pribadinya Prasdir Wijaya. Tadi Bapak, apakah Anda sedang mencari Prasdir Wijaya? Tidak ketemu ya? Benar, tadi saya melihatmu dan kukira Prasdir Wijaya juga ada di sini, Direktur. Melihat satpam saja lututnya lemas, tidak mungkin. Ini karena saya belum makan malam jadi sedikit pusing kurang darah. Lepaskan aku, kalian lepaskan aku. Paman,
Mereka menindasku, cepat pecat mereka. Paman mana punya wewenang memecat mereka? Ini adalah pengawal pribadi Presdir Wijaya loh, bukannya bisa diurus seenaknya saja, benar-benar manja sampai kurang ajar. Membesarkanmu, jadi orang yang tidak tahu hukum, kuberitahu kau Siska, kamu sudah dicoret dari silsilah keluarga Adinegoro. Mulai saat ini dan seterusnya kamu bukan lagi orang keluarga Adinegoro. Aku akan mengusir Siska dari rumah. Anting berlian, biru langka itu, keluarga Adinegoro juga akan ganti rugi 2 kali lipat. Entah, Anda sudah puas atau belum? Siska Adinegoro sudah berulang kali menindas istriku. Tidak hanya merusak warisan yang diberikan ibuku, tapi juga melukai istriku. Pemecatan itu pantas. Masukkan ke daftar hitam Wijaya Group dan seluruh perusahaan mitranya. Hukuman ini sama saja dengan menghancurkan seluruh sisa hidupnya. Kalian khawatir apa? Dilihat juga sudah tahu, Paman Siska itu cuma bercanda. Cuma Satpam Kroco saja malah berani ngelunjak. Paman cuma bercanda kan? Kalian berdua tidak mau ngaca dulu ya? Lihat penampilan miskin, melarat itu. Berani pinjam nama Presdir Wijaya, lalu main tunjuk suruh pamanku? Hari ini aku pasti menyuruh pamanku memecat kalian, dan juga menjebloskan kalian ke penjara. Paman, cepat hukum mereka. Kalau mau mati jangan seret-seret aku. Aku akan melaksanakan instruksi Anda, dan mengusut tuntas masalah ini dengan serius. Paman sudah gila ya? Kenapa paman harus menuruti omongan orang tidak berguna ini? Cepat tutup mulutmu. Kalau kamu bicara lagi, masalah ini tidak akan sesederhana ini. Ini semua karena anak ini tidak mengerti aturan, mohon Anda maklumi. Mulai hari ini dan seterusnya, siapapun yang berani menindas istriku, Kirana Larasati, maka itu sama saja melawan aku Aditya Wijaya dan seluruh Wijaya Group. Begitu ya istriku? Kirana, paman kenapa paman memperlakukanku seperti ini? Aku ini keponakan kandung paman. Aku keponakan kandung paman lo, keluarga Adinegoro benar-benar memanjakanmu sampai jadi bodoh. Kamu tahu, tidak kamu sudah menyinggung tokoh sebesar apa? Tokoh besar apa? Si Kirana Larasati itu cuma tukang jualan kaki lima. Suaminya cuma satpam kere. Kalau aku, tindas memangnya kenapa? Satpam kere yang kamu bilang itu adalah direktur utama Wijaya Group. Aditya Wijaya, tidak mungkin. Suaminya mana mungkin Presdir Wijaya Group, tidak mungkin. Mau percaya atau tidak itu terserah kamu. Aku memperlakukanmu sudah sangat berbaik hati. Presdir Wijaya Group bukannya sudah punya calon istri? Kenapa malah menikah dengan Kirana Larasati? Halo, bantu saya, lakukan sesuatu. Kirana, kenapa kamu tiba-tiba marah? Kamu ada hal apa lagi yang disembunyikan dariku? Seorang satpam bagaimana bisa membuat direktur yang begitu berkuasa memperlakukan keponakan kandungnya seperti itu? Ibu sembarangan saja mengeluarkan perhiasan warisan senilai 300 miliar. Ini membuktikan apa? Membuktikan kamu sebenarnya bukan orang biasa. Kamu jangan terburu-buru. Dengarkan penjelasanku dulu. 60 miliar sudah ditransfer ke rekening, apalagi yang mau kamu jelaskan? Aku paling benci dibohongi orang. Itu aku yang menyuruh asisten Bima melakukannya. Itu aku yang menyuruh asisten Bima. Hal ini, maksudnya, adalah salah satu bagian dari rencana perusahaan kami. Kami ingin mencari tahu para parasit di barisan manajemen. Karena itulah aku menyuruh asisten Bima berkoordinasi denganku memainkan drama ini. Betul begitu. Hal ini, bagaimana ceritanya? Kalau ini perhiasan warisan dari ibuku, keluarga kakek dari pihak ibu dulunya beberapa generasi lalu, juga pernah jadi orang kaya. Kalau memang hanya salah paham, maka aku akan kembalikan 60 miliar ini pada Presdir Wijaya. Tidak usah. Coba Anda lihat. Masalah ini menimbulkan kesalahpahaman yang begitu besar, membuat kalian berdua hampir saja bertengkar. Uang 60 miliar ini anggap saja hadiah untuk kalian berdua. Kalau begitu ini, terlalu banyak. Tidak banyak kok, cuma uang receh. Aku masih ada urusan, aku pamit dulu. Lihat apa? Jangan dilihat terus, ayo cepat pulang. Ayo. Sudahlah, kenapa? Sedang memikirkan apa lagi? Dipikir-pikir kok rasanya aneh sekali. Coba kamu tebak. Apa jangan-jangan Presdir Wijaya menyukaiku? Apa Presdir Wijaya menyukaiku? Maaf, tanganku gemetar. Tidak apa-apa. Kenapa kamu bisa berpikir begitu? Biar kuanalisis untukmu ya. Coba kamu lihat, Presdir Wijaya dan aku asalnya tidak saling kenal, tapi setiap kali, biarpun ada masalah apapun dia selalu memihakku dan menolongku. Waktu itu dia memberiku promosi naik gaji, kali ini langsung memberiku 60 miliar. Makanya aku berpikir, apa jangan-jangan dia jatuh cinta pada pandangan pertama padaku? Lalu, apa kamu merasa punya suami seorang presdir itu cukup bagus? Tentu saja, tidak. Aku bukan tipe wanita yang gila harta.
Presdir Wijaya mau seberapa hebat, seberapa kaya pun, tidak akan bisa membuatku berdebar. Begitu ya? Kalau begitu, apa kamu berdebar terhadapku? Aku, tebak saja sendiri. Aku, tidak mau beritahu kamu. Kepala kecilmu ini, jangan berpikir yang tidak-tidak lagi. Siapa tahu Presdir Wijaya memang orang kaya jadi bertindak sesukanya. Oh iya. Uang itu rencananya mau kamu pakai untuk apa? Besok aku bawa kamu ke suatu tempat. Ini tempat yang ingin kamu tunjukkan padaku? Ibu, Panti, Kirana, sudah lama sekali tidak melihatmu kemari. Kakek dan nenek di sini selalu menanyakanmu loh. Belakangan ini aku agak sibuk, Bu. Nanti aku akan sering-sering datang menjenguk semuanya. Makanya aku ingin mendonasikan uang untuk panti jompo ini. Benar Ibu Panti, ini donasi 20 miliar untuk panti jompo. Jangan-jangan, uang ini terlalu besar, beberapa tahun ini kamu sudah berdonasi tidak sedikit loh. Ibu Panti, tenang saja, aku sekarang punya uang. Kok, panti jompo kan tidak punya profit, cuma mengandalkan donasi untuk bertahan. Aku tahu kok. Sekarang panti sedang kesulitan mengurus kakek dan nenek, ibu terima saja ya. Kamu memang anak yang baik. Sekarang ibu akan beri tahu semuanya kalau kamu datang berkunjung. Baik, sebentar lagi kami akan menyusul menjenguk semuanya. Baik, apa kamu keberatan aku menghabiskan uang seperti ini? Tentu saja tidak. Uang ini asalnya juga diberikan untukmu. Kamu mau mengurusnya bagaimanapun terserah kamu. Lalu, sisa 40 miliar lagi. Mau kamu apakan? Aku tidak akan membelanjakannya. Mau kamu tabung di bank? Benar juga. Bunga banknya saja sudah cukup untuk hidup sehari-hari. Aku mau donasikan 40 miliar ini. Didonasikan? Aku mau mendirikan yayasan amal untuk membantu pengungsi korban perang. Tapi aku tidak tahu harus bagaimana caranya. Sepertinya harus merepotkanmu untuk menanyakan pendapat Presdir Wijaya. Soal ini serahkan padaku. Lalu kamu tidak menyisakan sedikit pun untuk dirimu sendiri? Aku masih muda. Aku masih bisa cari uang. Ayo, kakek dan nenek sudah menunggu tuh. Sepertinya aku benar-benar jatuh cinta padanya. Kakek nenek, Kirana sudah datang nih. Anak muda ini ini suamiku. Aneh sekali, kelihatannya familiar. Sepertinya pernah lihat di berita ekonomi deh. Sepertinya orang dari Wijaya Group. Biar kakek ingat-ingat lagi. Baru ingat. Direktur utama. Kakek pasti salah lihat. Benar itu kakek, suamiku juga sama sepertiku, cuma pekerja kantoran biasa. Mana, mungkin jadi direktur utama? Sepertinya nenek pernah melihatnya di TV loh. Kalau semuanya bilang begitu, kulihat ada mirip-miripnya juga. Sudahlah, aku tahu, pasti karena dia jadi pengawal di samping direktur utama, makanya sering disalahpahami oleh orang-orang. Benar, aku ini pengawal pribadi, di samping direktur utama. Oh, begitu ya? Aku merasa kamu pernah berpidato di suatu tempat. Mungkin karena kami sudah tua jadi salah ingat. Kirana, karena sudah bawa suami ke sini, pesta dansa nanti malam jangan sampai dilewatkan loh. Pesta dansa ya? Ini salah satu kegiatan di panti jompo. Nanti malam kamu akan tahu. Aditya Roku merosot. Masih mau dansa lagi tidak? Lanjut saja dansa. Sekarang apa kamu sudah berdebar karena aku? Aku juga sudah berdebar karenamu. Hanya berdebar untukmu seorang. Fotonya bagus sekali. Apa aku boleh minta file mentahnya? Tentu saja boleh, tapi kamu harus janjikan satu hal padaku. Baik, ibu katakan saja. Kirana itu anak yang bernasib malang. Tahun itu ayah dan ibunya sama-sama melompat bunuh diri. Dari kecil dia harus hidup menumpang di rumah orang. Paman dan bibinya memperlakukannya dengan kurang baik. Dari kecil dia sudah lebih pengertian dari anak-anak lain. Pengertian dan tegar. Saya mengerti, Bu. Dia selalu menjadi gadis yang tegar dan baik hati. Karena itu, tidak peduli kelak kamu masih mencintai Kirana atau tidak. Saya berharap kamu jangan melukainya lagi. Kirana benar-benar gadis yang sangat baik. Ibu Panti tenang saja, saya sudah sejak lama mengukir nama Kirana di dalam hati saya. Kapanpun juga saya tidak akan membiarkannya terluka. Kalian berdua sedang bicara apa? Tidak ada apa-apa, Ibu Panti cuma berpesan beberapa hal. Sudah larut malam, kita pulang istirahat lebih awal. Kapan-kapan kita datang menjenguk kakek nenek lagi. Baik. Andai saja ayah dan ibuku masih hidup, pasti betapa bagusnya. Aku pasti akan berbakti pada mereka, Kirana. Kelak aku akan selalu berada di sisimu. Halo Kirana Larasati, besok, sepupumu pulang dari luar negeri, jam 8.30 malam besok di Hotel Kempinski jemput dia. Dengar tidak? Sebaiknya jangan membiarkan Aditya ikut bersama. Tante dari dulu selalu sangat kejam.
Kalau dia tahu Aditya cuma satpam pasti akan mempersulitnya. Kirana Larasati, kamu bisu ya? Aku tahu, tante kirimkan saja waktu dan lokasinya. Aku akan datang. Sayang, sepupuku pulang dari luar negeri, jam 8.30 malam besok di Hotel Kempinski, akan ada makan malam keluarga. Apa, perlu kutemani? Tidak usah, cuma makan malam biasa kok. Baik, Presdir Wijaya, ini proposal rencana tahunan dari perusahaan cabang luar negeri, silakan, Anda tinjau. Kirana sedang berada di hotel menghadiri makan malam keluarga, bawa beberapa botol wine dari ruang koleksi ke sana. Presdir yang gila, kerja ini, ternyata bisa menghentikan pekerjaannya demi masalah sepele seperti ini. Sepertinya Presdir Wijaya benar-benar sudah masuk perangkap cinta. Siap, Presdir Wijaya yang menghadiahkannya, berikan pada Nona yang memakai gaun ini. Nona ini adalah Nyonya Wijaya. Baik, selamat datang kembali. Istirahatlah yang cukup. Kirana Larasati, di sini kamu yang paling muda, tapi kamu malah datang terlambat, aku tidak sengaja. Hari ini aku naik motor listrik ke sini, tidak disangka di tengah jalan hujan turun. Sayangku, inikah sepupu yang diceritakan mamamu? Kenapa penampilannya seperti pengemis begini? Memang, dia orangnya. Kirana Larasati, ku beritahu ya, sudah bertahun-tahun kok kamu masih saja naik motor listrik, kerabat di keluarga ini cuma kamu yang paling miskin melarat, di badanmu selalu ada bau kemiskinan, dicuci berkali-kali juga, tidak hilang, menjijikkan sekali. Kirana Larasati, jangan-jangan kamu belum tahu, ya, Tania dan suaminya baru saja beli Porsche seri terbaru loh, kamu memohonlah pada Tania, siapa tahu dia kasihan, lalu mengizinkanmu duduk di bagasi mobil juga, boleh. Mobil Porsche ya? Aku tidak suka, tidak ramah lingkungan. Kirana Larasati, dasar wanita murahan, kamu pantas pakai gaun model yang sama denganku, toko menjualnya ya aku beli. Kirana Larasati, kamu ini mana pantas, disandingkan dengan Tania, Tania tidak hanya hebat, tapi dia juga berhasil menikahi tuan muda Dimas yang keluarganya bernilai puluhan miliar. Sedangkan, kamu sudah umur 28 tahun masih belum laku-laku, mau jadi perawan tua ya, mengingat kita masih kerabat satu keluarga. Aku bisa mengenalkan paman kakekku untukmu. Paman kakekku itu ya, tahun ini umurnya 61 tahun, setiap bulan masih terima uang pensiunan. Di tangannya juga ada tabungan ratusan juta loh, cuma ya, dia itu membawa sial membunuh 4 mantan istrinya. Kalau disandingkan dengan Kirana Larasati, dia itu jelas lebih dari cukup. Maaf aku sudah punya suami, kamu sudah menikah, anak sialan ini, pantesan saja kamu tidak pernah angkat teleponku, takut aku pinjam uang ya, kamu ngomong ngelantur apa sih? Karena, ini makan malam keluarga. Kalau begitu panggil juga suamimu ke sini. Dia lagi sibuk kerja nih. Mau apa? Halo, Anda suaminya Kirana Larasati kan? Kami sedang ada acara makan malam keluarga, kenapa Anda tidak datang? Jangan-jangan karena terlalu miskin jadi tidak berani menampakkan muka bertemu keluarga. Kirana, ada apa? Maaf mengganggu sebentar. Ini adalah minuman pemberian manajer hotel untuk Nona yang memakai gaun biru ini. Whisky, yey. Ku dengar minuman ini satu, botolnya saja harganya bisa sampai 10 miliar. Mahal sekali. Kalau begitu satu, tetesnya saja sudah seharga puluhan juta kan? Gaun terusan warna biru, Tania, dan Kirana Larasati sama-sama pakai gaun warna biru. Jadi minuman ini, dihadiahkan untuk Tania kita atau Kirana Larasati nih? Tentu saja untuk Tania, dong. Kirana Larasati yang miskin melarat? Mana mungkin kenal orang hebat, seperti itu? Betul itu juga karena Tania kita yang terlalu hebat, makanya sampai manajer hotel pun harus menjilat. Kalau bukan dihadiahkan untuk Tania, masa untuk orang lain? Tentu saja, wanita hebat lulusan luar negeri yang kupilih sendiri tentu harus selevel naga dan burung Phoenix. Baiklah, karena ini adalah minuman yang khusus diantarkan oleh manajer, mari kita sama-sama mencicipinya. Tunggu dulu, pungut dulu HP-ku di lantai. HP butut begitu saja, kamu anggap harta karun ya? Tania. Ini adalah minuman whisky 10 miliar per botol. Loh, apa Kirana Larasati pantas minum arak seenak ini? Babi hutan mana bisa makan makanan enak? Asisten Bima siapkan mobil ke hotel sekarang juga. Siap, betul sekali. Dia ya? Dari kecil cuma pantas makan sisa makanan Tania. Mana? Pantas minum arak seenak ini. Kirana Larasati, tikus got sepertimu cuma pantas minum air selokan yang bau busuk. Tania, sudah bertahun-tahun tidak bertemu, kamu bicaranya masih saja setajam ini, hati-hati jaga mulut, awas nanti kena karma loh. Kamu menyumpahi siapa kena karma? Aku. Siapa yang berani menyentuh istriku? Istriku, kamu tidak apa-apa kan? Kenapa kamu bisa mari, khawatir padamu. Kalian berani menindas istriku ya? Istri? Kamu ini, suaminya Kirana Larasati.
Berpakaian lumayan rapi juga, jangan-jangan kamu ini, simpanan tante-tante, Kirana Larasati, kalau kamu cari sembarang orang, setidaknya jangan cari gigolo, menjijikan sekali. Memang benar hati yang kotor, maka melihat apapun juga kotor. Apa, kalian belum enyah juga keluar? Jangan, merusak suasana hati kami. Minuman ini tidak pantas kalian minum. Minuman ini, aku yang suruh orang mengantarkannya untuk istriku. Kalau dia tidak pantas, minum, emangnya kalian yang pantas? Apa, minuman ini kamu yang berikan? Jangan-jangan suami Kirana Larasati ini adalah tokoh penting? Mana mungkin, Kirana Larasati mana bisa menemukan suami orang kaya? Ah, aku ingat sekarang, waktu itu di pesta tahunan Wijaya Group, aku pernah melihatnya. Dia itu kan, pengawalnya Presdir Wijaya. Ternyata cuma satpam ya, sok bergaya jadi orang kaya segala. Minuman ini harganya lebih dari 10 miliar per botol loh. Kamu, bilang kamu yang kasih, jangan bermimpi di siang bolong, istriku, biarkan saja mereka. Cuma 2 badut yang melompat-lompat saja. Kalau minuman ini, memang aku yang berikan, kalian mau bagaimana? Kalau minuman ini hadiah untuk pengemis ini, maka istriku akan berlutut dan memanggil pengemis ini nenek. Hei, kenapa tidak kamu sendiri saja yang memanggilnya? Tidak apa-apa, istriku. Lagi pula ini kan belum tentu benaran. Bagus. Kalau begitu kamu bilang, minuman. Ini sebenarnya dihadiahkan untuk siapa? Minuman ini dihadiahkan untuk? Minuman. Ini dihadiahkan untuk nona ini. Kamu bilang apa? Minuman seharga 10 miliar ini, malah dihadiahkan untuk Kirana Larasati? Kamu belum bangun tidur ya, istriku? Juga pakai gaun warna biru loh. Kamu bilang ini dihadiahkan untuk pengemis itu? Tidak mungkin. Minuman ini mana mungkin dihadiahkan untuk Kirana Larasati? Pasti, ada salah paham. Kirana Larasati mana pantas minum minuman seenak ini? Betul, itu. Kirana Larasati mungkin nama minuman ini saja belum pernah dengar. Kenapa, bisa dikasih ke dia? Giliranmu berlutut memanggil istriku dengan sebutan nenek, sekarang. Aku tahu sekarang, pasti kalian berdua karena gengsi jadi sengaja menyewa orang bersandiwara. Benar juga. Kirana Larasati, kamu bukan cuma dapat suami satpam tapi juga menyewa sekelompok aktor main drama. Benar-benar, tidak tahu malu. Sandiwara ya? Kulihat kalian ini bukan cuma buta tapi otak, kalian juga sudah rusak. Kenapa? Ketahuan kedoknya lalu mengamuk ya. Sayang, tidak kusangka sepupu miskinmu ini cari suami, yang ternyata juga cuma tukang tipu. Betul itu Kirana Larasati. Kalau ayah dan ibumu di alam baka tahu kamu merendahkan diri begini, coba tebak apa yang mereka pikirkan. Tutup mulut, kalian tidak pantas menyebut orang tuaku, Kirana Larasati, dasar orang tak tahu balas budi. Beraninya kamu galak pada sepupumu? Jangan lupa waktu orang tuamu mati siapa yang memeliharamu. Selama bertahun-tahun ini aku tinggal di rumah kalian, bagaimana penderitaanku kalian tahu sendiri di dalam hati. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Plak Kirana Larasati, kamu cari suami kurang ajar seperti ini ya? Berani memperlakukan orang yang lebih tua begini, kepada orang tua tidak tahu diri seperti kalian. Aku tidak bisa menghormati kalian. Kurang ajar. Kirana Larasati, kamu menyewa aktor-aktor ini pasti habis uang lumayan, jangan di sini mempermalukan diri sendiri lagi. Sembarangan, kami bukan menyewa aktor, kalau bukan kamu yang sewa, ya suamimu yang sewa. Kirana Larasati, kamu cuma sepupuku, kalau bukan karena itu, apa kamu pikir kamu bisa duduk makan satu meja denganku, bisa melangkah masuk ke hotel ini? Sudahlah, kusarankan kalian sadar diri saja. Jangan, di sini main trik murahan yang merusak suasana hati kesayanganku. Hari ini adalah pesta penyambutan untuk putriku. 2 orang tak berguna, kalian lebih baik tahu diri. Kalian kalau masih berani terus-terusan menghina istriku, jangan salahkan aku kalau aku tidak sungkan pada kalian. Bro, di kehidupan masa lalumu, apa kamu itu kantong sampah ya? Kenapa jago akting sih? Bukannya cuma tidak punya uang saja, kami juga tahu kok. Aku dan suamiku tidak sudi melakukan trik sewa aktor segala. Begitu ya? Coba kalian bilang, apa kalian disewa olehnya? Aku akan bayar 2 kali lipat biaya akting kalian. Maaf Nona, Anda salah paham. Kami, ini karyawan resmi hotel, bukan aktor. Betul, Hotel Kempinski mana mungkin membiarkan aktor menyamar jadi pelayan? Semuanya salah paham. Kirana Larasati, kamu hebat juga. Cari dari mana aktor ini? Berpengalaman sekali ya. Aktingnya seperti sungguhan. Minuman ini kemasannya sederhana, warnanya juga tidak jernih, murni. Dilihat saja sudah tahu isinya banyak kotoran. Kirana Larasati, ku beri tahu ya, kalau kamu mau berakting, carilah minuman yang agak elit sedikit, benar-benar katak dalam tempurung.
Minuman whisky ini semuanya adalah edisi, koleksi terbatas, warna dan kemasannya, seluruhnya dibuat murni dengan tangan. Orang-orang seperti kalian tidak bisa mengenalinya itu wajar saja. Benar-benar bikin ketawa sampai mati. Edisi koleksi terbatas apa? Itu cuma trik, murahan yang kalian mainkan. Hati-hati terlalu banyak bohong nanti diri sendiri. Malah percaya loh, masih mau jaga gengsi. Sayang, aku sudah beli beberapa botol, minuman enak ku taruh di rumah. Nanti malam kita nikmati bersama ya, boleh saja. Suamiku, Kirana Larasati, dengar tidak? Aku ya, bukan cuma pendidikan dan latar belakang keluargaku yang lebih baik darimu, tapi bahkan seleraku. Memilih pria juga lebih baik darimu. Dari kecil aku sudah hidup lebih baik darimu, sekarang pun aku tetap lebih baik darimu. Tania, sudah bertahun-tahun, tapi sifat sukamu membanding-bandingkan belum juga berubah. Hidup seperti itu, apa tidak lelah? Juga tidak selelah kamu yang menyewa aktor untuk beli minuman palsu. Kulihat minuman ini juga paling cuma modal beberapa puluh ribu perak. Cuma pantas untuk kupecahkan biar kedengaran nyaring bunyinya. Wah, Presdir, Wijaya benar-benar baik sekali. Nyonya datang ke hotel untuk pesta, dia sampai, investasi dana 200 miliar. Murah hati sekali? Benar-benar luar biasa murah hatinya. Betul. Halo. Masukkan Nyonya Wijaya ke dalam daftar tamu VVIP hotel, sekarang juga, selama Nyonya Wijaya hadir, harus dilayani dengan sangat baik. Manajer, di tempat Nyonya Wijaya ada yang buat keributan. Apa, Nona, minuman? Ini bukan milik Anda. Tindakan Anda ini apa tidak keterlaluan? Ini cuma minuman palsu kok. Aku ganti rugi saja kan beres? Termasuk beberapa botol itu, aku mau semuanya, hancurkan semuanya, pecahkan biar kesayanganku bisa dengar bunyi nyaringnya. Suamiku, kamu baik sekali. Kirana Larasati, dengar tidak, aku ya, suamiku setiap bulan memberiku uang belanja puluhan juta loh, dan dia juga selalu menyiapkan kejutan untukku. Sedangkan suamimu, paling cuma bisa main rumah-rumahan denganmu. Mau pecahkan buat seru-seruan boleh saja. Asal kita, lihat apa kalian sanggup bayar ganti ruginya. Kamu meremehkan siapa? Minuman palsu ini juga paling cuma harga 200 ribu. Bawa beberapa botol lagi ke sini. Ku pecahkan semua biar kamu lihat. Kalian kira minuman ini totalnya berapa? Minuman ini harganya sekitar 10 miliar per botol. Di sini totalnya ada 6 botol. Kita bulatkan saja. Totalnya 60 miliar. 60 miliar? Kalian sudah miskin, sampai gila ya, datang ke sini mau memeras kami, kalian dua orang udik mengira. Aku akan percaya omongan kalian. Kirana Larasati, kamu ini cari suami macam apa? Bersamamu di sini main trik licik penipuan. Benar-benar merusak nama baik keluarga. Aku percaya pada suamiku. Kirana Larasati, kamu pakai otakmu sedikit, jangan sampai ditipu orang. Minuman ini kalau memang benaran harganya 60 miliar, maka aku akan ganti padamu 100 miliar sekalian. Tapi itu uang kertas untuk dibakar ke akhirat ya. Manajer, Anda datang tepat waktu. Cepat seret 2 sampah, ini keluar, lihatnya bikin sakit mata. Orang buta yang seharusnya enya itu, kalian, manajer, Anda sakit jiwa ya, berani bicara begitu denganku, aku ini tamu, VIP di hotel ini, percaya tidak aku akan komplain tentangmu. Betul itu, menantuku ini tuan muda dari keluarga konglomerat Dimas. Anda berani bicara, seperti itu pada kami, apa Anda tidak mau bekerja lagi? Cuma jabatan manajer, kroco. Percaya tidak aku cukup telepon 1 kali maka Anda akan kehilangan pekerjaan saat ini juga? Keluarga Dimas ya? Keluarga Dimas itu apaan? Kalian tahu tidak beliau ini identitasnya apa? Identitas apa? Cuma satpam kroco saja? Kenapa? Jangan-jangan dia punya pekerjaan sampingan? Misalnya jadi simpanan tante-tante gitu. Beraninya, beliau ini adalah, sudah cukup, manajer, tidak usah buang-buang ludah dengan orang semacam ini. Coba Anda katakan berapa total harga minuman ini? Baik. Minuman ini adalah whisky edisi koleksi terbatas. Harga pasaran setiap botolnya sekitar lebih dari 10 miliar. Lebih dari 10 miliar? Anda bicara ngawur apa? Aku tahu sekarang. Anda berkomplot dengan Kirana Larasati, sama-sama datang untuk menipu uang kami kan? Kusarankan Anda, berpikir baik-baik sebelum bicara. Bersekongkol dengan orang lain untuk menipu, uang itu melanggar hukum loh. Salah paham? Sangat tidak mungkin salah. Minuman, ini diantarkan langsung oleh asisten khusus Bima dari Wijaya Group. Apalagi, orang yang berdiri di depan kalian ini adalah pengawal pribadi dari Presdir. Wijaya Group, benar-benar, pengawal pribadi Presdir. Mengingat kalian masih punya hubungan kerabat, maka kami tidak memaksa kalian mengganti semuanya. Botol, minuman yang baru saja dipecahkan tadi, aku potong angka recehannya, cukup, bayar 10 miliar.
Mau dibayar pakai apa? Aku mana punya uang sebanyak itu, biarpun mau kumpulkan uang. Untuk saat ini tidak mungkin bisa cukup. Kirana, Larasati, dasar orang tak tahu balas budi. Aku dan pamanmu membesarkanmu, bertahun-tahun. Cuma pecahkan botol saja kenapa? Kamu berani minta sepupumu, ganti rugi? Ku beritahu ya, hari ini biarpun semua minuman itu dipecahkan, kamu tidak boleh minta sepeser pun pada sepupumu. Tante kira aku ini masih Kirana Larasati waktu kecil? Yang membiarkan kalian memukul dan memarahi? Apa pun yang kalian lakukan aku pasrah saja. Ku beritahu tante, sekarang aku sudah dewasa, aku tidak akan membiarkan kalian menindasku lagi. Botol minuman hari ini, kalian harus ganti. Kirana Larasati, sayapmu sudah tumbuh dan mengeras ya, percaya tidak aku. Sekarang adalah negara hukum, mau memukulku boleh saja, tapi jangan sampai nanti menangis di kantor polisi, kamu. Kalian boleh tidak, ganti rugi. Manajer, laporkan ke polisi. Baik. Aku baru saja pulang keluar negeri, kalau sampai masuk kantor polisi, maka karirku bisa dibilang hancur. Hei, tunggu dulu, ganti ya aku ganti. Siapa juga yang tidak punya uang, sayang. Aduh, kenapa perutku tiba-tiba sakit sekali? Aku ke toilet dulu ya. Hei, Tania, inikah mata batinmu dalam memilih pria? Kamu mengerti apa? Aku tidak mengerti. Kalau begitu bayar saja ganti ruginya. Notifikasi M-Banking, dana diterima Rp10.000. Tania, kamu baru pulang dari luar negeri belum? Tukar uang ya, itu 10 miliar loh. Kamu terburu-buru apa? Tunggu proyek, investasiku cair balik modal, aku akan membayarnya padamu. Boleh saja. Kalau begitu kamu tulis surat utang. Kirana Larasati, kamu jangan keterlaluan. Uang, sudah dikasih, masih mau surat utang segala? Berutang uang harus dibayar itu, wajar. Kalau kalian tidak nulis surat utang, bagaimana kalau nanti kabur? Kenapa? Mau kabur dari utang? Sudah kan? Boleh kan? Aku sangat menantikan. Cicilan utangmu loh, aku akan sering-sering mengecek rekeningku. Kalau tidak, ku terima, sampai jumpa di pengadilan. Aditya, minuman itu sebenarnya bagaimana? Ceritanya, kenapa kamu bisa punya minuman semahal itu? Apa kamu ada yang disembunyikan dariku? Istriku, kamu jangan terburu-buru, dengarkan penjelasanku dulu. Coba katakan. Presdir Wijaya hampir saja dibunuh, aku yang menyelamatkannya dan berjasa, makanya Presdir memberiku hadiah minuman itu, lalu apa kamu terluka? Tidak terluka, kalau mau meraba-raba, nanti di rumah saja. Menjadi direktur utama itu benar-benar tidak mudah, harus khawatir, makanan diracun, dan juga harus khawatir dibunuh. Betul itu, sama sekali, tidak mudah. Aditya, aku masih ada satu hal yang selalu terasa aneh. Kenapa? Mereka selalu hormat sekali padamu? Apa anehnya? Aku kan pengawalnya Presdir Wijaya. Kamu juga tahu kan, orang yang punya status tinggi itu sekretaris atau pengawalnya juga punya kekuasaan besar, seperti kepala Kasim di musik, samping kaisar begitu kan? Omonganmu benar juga, perutku lapar sekali. Tadi, karena asyik bertengkar aku sampai lupa makan. Kalau begitu kita makan di hotel ini saja. Tidak boleh, kita harus berhemat. Bukannya tadi baru saja dapat uang? Uang itu nanti ditransfer ke nenek. Nenek di panti jompo pasti butuh uang. Ayo jalan, pulang ke rumah aku masakan mie untukmu. Oke, ayo, botol-botol ini besar sekali, makan tempat saja. Suamiku, aku turun ke bawah jual barang rongsokan dulu ya. Mana garamnya ya? Kecap asin juga, boleh. Kok rasanya hambar ya? Pengepul rongsokan di bawah, penipu, sengaja bayar kurang padaku. Hei, kamu minum arak ya? Bau, araknya menyengat sekali. Aku tidak minum. Masih bilang tidak minum. Botol, ini isinya arak kok habis diminum semua. Itu bukannya kecap asin ya? Itu, arak. Indera penciumanmu rusak ya? Bau arak saja tidak kenal. Benar juga ada, bau araknya. Kukira kecap asinnya dicampur arak masak. Aku yang salah, biar kubuatkan sup reda mabuk. Oh jadi begini rasanya mabuk? Kenapa aku merasa saat tidak mabuk pun aku merasakan hal yang sama ya? Sepertinya asal ada kamu di sisiku, jantungku berdebar lebih kencang. Aku cuma ingin mendekat padamu, sedikit lagi. Asalkan ada kamu di sisi, bahkan udara pun terasa manis. Kok minum banyak sekali? Mulai ngomong ngelantur kan? Aku tidak ngelantur, aku bicara dari lubuk hati terdalam. Istriku, aku selalu ingin memberitahumu suatu hal, tapi kamu jangan tinggalkan aku ya, boleh tidak? Hal, apa? Katakan saja. Istriku, aku selalu ingin memberitahumu, tapi aku takut kehilanganmu. Sebenarnya, aku adalah direktur utama dari... Hei, suamiku, semalam dia mau ngomong apa ya padaku? Jangan-jangan mau menyatakan cinta? Sudah, jadi suami istri lama begini masih main gaya-gayaan.
kamu ini Kirana Larasati, ya? Iya saya, ada apa? Kamu siapa? Orang gila ya? Aku Bella Suryokusumo. Aku datang untuk memperingatkanmu, barang yang bukan milikmu jangan coba-coba disentuh, kalau tidak aku akan membuatmu mati mengenaskan. Kirana Larasati, aku sudah membawa Nona Bella kemari, lihat saja apa yang akan kamu lakukan. Kamu mencelakaiku sampai begini, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Nona Bella itu bukankah nona besar keluarga Suryokusumo? Kudengar dia akan dijodohkan dengan Presdir Wijaya. Kenapa nada bicaranya seperti ada dendam dengan Kirana? Jangan-jangan Kirana punya hubungan gelap dengan Presdir Wijaya? Tidak mungkin. Suami Kirana kan pengawalnya Presdir Wijaya. Betul itu. Anda mungkin salah, paham? Aku salah paham bagaimana? Kamu merayu tunanganku, Presdir Wijaya. Ini cuma karena salah minum di depan kakak ipar saja, tidak perlu sampai pergi ke bar untuk membuktikan diri. Kamu tahu apa? Di depan orang yang disukai, apapun, ingin ditampilkan dengan sangat luar biasa, termasuk kapasitas minum. Kak Aditya, bukannya kamu pergi ke... Belum selesai bicara. Istriku, aku ada hal yang ingin dibicarakan denganmu. Istri apaan? Kak Aditya. Kita berdua sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Aku tahu kamu punya banyak hal yang ingin diucapkan kepadaku, tidak usah buru-buru, bicara pelan-pelan. Apa yang kamu lakukan? Sakit jiwa ya? Dasar gila. Masih dilihat terus? Kalau lihat lagi, potong gaji. Kenapa kamu lari terburu-buru begitu? Kamu kenal wanita itu ya? Tidak kenal, tidak kenal. Aku cuma takut saja. Wanita itu sering salah mengenali aku dan Presdir Wijaya. Dulu dia pernah karena bertengkar dengan Presdir, lalu mengira aku adalah Presdir dan menarikku untuk dipukuli. Lebih baik menghindar sejauh mungkin. Kamu juga, kalau nanti ketemu wanita ini mending menghindar agak jauh. Ingat itu, oh jadi begitu. Pantas saja Presdir Wijaya bersikap baik padamu. Oh iya. Kamu mencariku ada urusan apa? Aku ingin sedikit menjelaskan soal kapasitas minumku. Sebenarnya kapasitas minumku itu ribuan gelas juga tidak akan mabuk. Iya, ribuan gelas tidak mabuk. Kamu tidak percaya? Ayo kita buktikan. Kak Aditya, kamu mau bawa wanita ini ke mana? Presdir Wijaya, apa Anda mau mengantarnya ke dokter? Nona, wanita milikku, beraninya kamu pukul? Kak Aditya, sampai sekarang kamu masih saja membelanya. Aku baru keluar negeri setahun, tapi kamu sudah mencari wanita ini untuk membuatku marah. Kalau kamu mau mencari, harusnya mencari yang lebih baik, sedikit. Cukup jangan terlalu percaya diri. Aku dan kamu tidak ada hubungan. Apa-apa. Aku juga tidak butuh kecemburuanmu. Terlebih lagi, dia adalah istriku, hormati dia sedikit. Suamiku, kenapa orang-orang bicaranya seperti di awang-awang? Presdir Wijaya kan berdiri di sana. Kenapa dia masih salah paham? Juga, Presdir Wijaya? Aditya, kukira kamu benar-benar mencintai gembel miskin ini. Tidak disangka cuma bermain-main dengannya. Apa maksud perkataanmu? Nanti akan kujelaskan padamu, jangan dengarkan omongannya. Aku ngomong, ngelantur? Aditya, kamu yang pembohong. Drama anak konglomerat jatuh cinta pada gadis Cinderella miskin cuma ada di film-film. Kusarankan kamu segera menyadari kenyataan. Aditya adalah, cukup. Kalau mau aku tutup mulut juga bisa, asalkan kamu bicara berdua denganku sebentar. Baiklah. Mereka berdua, sepertinya ada hal yang disembunyikan dariku. Sudahlah, tunggu Aditya sendiri, yang memberitahuku nanti. Bella, keluarga Wijaya, dan keluarga Suryokusumo, selamanya tidak akan pernah berbesan. Terlebih lagi aku sekarang sudah punya istri dan aku sangat mencintainya. Aditya, kamu tahu tidak berapa banyak orang yang menginginkan posisi Nyonya Wijaya ini? Kalau aku menyebarkan kabar, ini agar semua orang tahu bahwa Nyonya Wijaya itu hanyalah seorang gembel miskin. Menurutmu apa yang akan mereka lakukan? Kalau kamu berani menyakiti istriku, jangan salahkan kalau aku tidak sungkan. Aku ada satu syarat, kalau kamu setuju aku akan merahasiakannya untukmu. Katakan. Seminggu lagi, kamu harus datang ke pesta ulang tahunku. Baiklah, istriku. Apa ada hal yang kamu sembunyikan dariku? Sebenarnya aku. Apa? Sebenarnya aku adalah asisten Bima. Lahan di luar negeri ada masalah. Aku harus pergi langsung ke sana. Kamu juga harus ikut. Baik, istriku, tunggu aku pulang. Aku akan menceritakan semuanya padamu biar kamu mengerti ya. Kirana, baru saja masuk satu pesanan, klien khusus menunjukmu merancang jaket gaya gembel untuknya. Untuk DP-nya saja sudah 40 juta loh. Apa ada kontak kliennya? Aku perlu membahas detail pakaiannya. Tidak perlu bahas detail. Satu-satunya syarat klien adalah harus benar-benar menunjukkan gaya gembel jalanan.
tidak perlu desain yang rumit, harus realistis, melarat, dan kampungan. Syarat macam apa ini? Kamu kerjakan saja sesuai permintaan klien. Walaupun katanya Presdir Wijaya biasanya sangat melindungi Kirana, tapi Nona Bella bukan cuma putri besar keluarga Suryo Kusumo tapi juga calon istri Presdir Wijaya, berpihak pada Nona Bella jelas adalah pilihan yang paling tepat. Manajer, bajunya sudah selesai dijahit. Aku kirimkan alamatnya, kamu antarkan langsung ke sana. Nona Bella, semuanya sudah beres. Bella memang benar-benar nona besar sosialita nomor 1 Jakarta. Pesta ulang tahun yang begitu mewah, di kalangan kita benar-benar jarang terjadi. Tentu saja, semuanya tidak tahu ya, tunangan Bella kita ini adalah Direktur Utama Wijaya Group. Kudengar kali ini dia juga akan hadir di pesta ulang tahun, tapi Presdir Wijaya bukannya dari dulu tidak pernah ikut pesta semacam ini. Bella itu kan calon istrinya Presdir Wijaya. Presdir Wijaya pasti akan datangkan Bella, tentu saja, Presdir Wijaya pasti akan datang. Oh iya, barang yang kusuruh siapkan sudah siap belum? Tenang saja Bella, semuanya sudah beres. Memperbaikinya akhirnya selesai. Menjijikkan sekali, bau sekali. Badan kotor merangkak dari selokan ya. Sudah berapa hari kamu tidak mandi, bau busuk setengah mati. Aku hampir memuntahkan makan malamku. Ini baju yang kalian pesan, kutaruh di sini ya. Berhenti di sana, aku belum melihat bajunya kok. Kamu mau pergi begitu saja? Kenapa? Mau menghancurkan papan nama Gemilang Mas ya? Apa maumu? Keluarkan bajunya dalam setengah bulan. Kalau bajunya bermasalah kamu bisa cari Gemilang Mas untuk garansi. Pakai sana. Ngapain bengong di situ? Aku suruh kamu pakai bajunya dan peragakan untuk kulihat. Kalau kamu tidak mencobanya, bagaimana aku tahu desain baju ini bagus atau tidak? Kenapa? Tidak rela ya? Jangan-jangan kamu tidak puas dengan baju yang kamu desain sendiri? Cantik sekali. Putar 365 derajat coba biar kulihat detailnya. Kamu benar-benar punya bakat mendesain, pakai baju ini persis, seperti gembel jalanan. Kemiskinanmu diekspresikan dengan sangat indah dan nyata. Bau ini, penampilan ini, kalau disuruh mengemis juga aku tidak ragu. Uang, ini cukup untuk hidupmu sebulan kan? Juga tidak butuh kamu berbuat apa-apa, berlutut dan bersujud padaku beberapa kali saja sudah cukup. Kalian, sudah keterlaluan. Aku tidak tertarik bermain dengan kalian lagi. Kamu mau ke mana? Bella menyiapkan hadiah besar untukmu, kamu belum melihatnya loh. Jarum, ini khusus aku siapkan untuk penjahit miskin sepertimu. Bagaimana kalau aku bantu kamu latihan menjahit? Tahan dia, coba kamu bilang, aku harus mulai dari mana ya? Kita lihat jarum ini sebenarnya tajam atau tidak. Hentikan, kalau tidak, aku akan lapor polisi. Kudengar 10 jari itu berhubungan dengan jantung. Bagaimana kalau kita mulai dari telinga? Aku cuma membantumu membuang racun lewat darah. Seharusnya kamu berterima kasih padaku. Cepat hentikan. Berisik sekali. Jauh lebih tenang sekarang. Maaf ya, badanmu terlalu kotor. Biar ku bantu. Cucikan. Lihat aku, lihat aku. Lihat ke sini. Direktur Utama Wijaya Group telah tiba. Kak Aditya, perkenalkan semuanya. Beliau ini adalah tunanganku. Direktur Utama Wijaya Group. Aditya, ngomong ngelantur apa ini? Kamu adalah Direktur Utama Wijaya Group? Aku cuma pekerja kantoran biasa, gaji 5 juta, tidak punya rumah, tidak punya mobil. Uang ini kudapat dari jalur yang benar. Itu, karena aku kasbon gaji pada Presdir, makanya ditransfer dari rekening, perusahaan. Palsu, ini semua barang palsu. Ibuku biasanya suka nonton drama pendek di internet, semuanya cuma meniru pamer-pamer harta yang ada di film. Istriku, kenapa kamu ada di sini? Kenapa? Aku tidak boleh ada di sini. Aku tidak bermaksud begitu. Kamu jangan menyentuhku. Ternyata semua musik. Ini ada petunjuknya. Aku saja yang terlalu bodoh, percaya pada penipu ulung, sepertimu, dengarkan penjelasanku. Kali ini, aku pergi dinas untuk rapat, rahasia, tidak boleh menghubungi dunia luar. Begitu pulang aku mau langsung menghubungimu. Tapi kamu tidak angkat telepon. Aku pulang mau memberitahumu. Kita sudah menikah setengah tahun. Selama setengah tahun ini, kamu punya banyak kesempatan untuk memberitahuku. Tapi kamu tidak pernah bilang. Sekarang kamu bilang mau memberitahuku? Kamu pikir aku akan percaya? Kirana, Larasati, kamu pikir kamu ini siapa? Tidak ngaca dulu lihat statusmu. Kamu itu cuma mainan orang kaya. Kenapa Kak Aditya harus menjelaskan padamu? Betul itu, kamu tidak buka kamera HP-mu untuk bercermin. Lihat penampilanmu sekarang, persis hantu, bicaranya tepat sekali. Seluruh badanmu kalau ditotal belum sebanding dengan sehelai rambut Kak Bella. Atas dasar apa menuntut jadi nyonya Wijaya? Siapa yang berani bicara satu kalimat lagi, aku akan membuatnya seumur hidup tidak bisa membuktiru mulut. Kirana,
Aku bawa kamu untuk obati luka ya. Sudah kubilang jangan sentuh aku. Aku tidak pernah berpikir untuk memanjat keluarga konglomerat. Aku cuma mau cari orang yang jujur untuk hidup bersama. Tapi kamu, sejak hari pertama kita kenal, kamu sudah membohongiku. Kamu khawatir. Apa? Khawatir aku mengincar hartamu? Aku tahu orang kaya seperti kalian perhitungannya detail, semuanya tidak lepas dari kata harta dan tahta. Tapi aku Kirana Larasati, aku cuma mau pakai kedua tanganku sendiri untuk cari uang. Apa aku tidak pantas mendapatkan cinta yang tulus dan murni? Bukan begitu, aku. Susah payah aku menemukan seseorang yang sehati. Ternyata setengah tahun ini aku hidup dalam kebohongan. Sebenarnya aku sudah lama mulai curiga padamu, tapi aku tetap memilih untuk percaya padamu. Itu karena aku yang terlalu bertepuk sebelah tangan. Kamu tahu tidak? Manusia itu ibarat pohon jati. Hatinya sudah keropos tapi tetap berdiri di sana. Orang luar mengira musim semi berikutnya dia akan bertunas. Padahal di musim dingin tahun itu dia sudah mati. Aditya, kita bercerai saja. Aku tidak setuju. Kamu adalah satu-satunya wanita yang kuakui untuk seumur hidupku. Sudah cukup. Hentikan drama sok cintamu. Setengah tahun ini aku sudah cukup menontonnya. Kak Aditya, kamu tidak perlu bersedih demi wanita ini. Aku akan selalu ada di sini menunggumu kok, enyah kau. Biarpun istriku tidak menginginkanku, aku juga tidak akan sudi melirikmu sedikit pun. Aditya, istriku, jangan buru-buru pergi. Aku punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Kenapa? Permainan pura-pura miskinnya belum puas? Aku sudah sejak lama ingin jujur padamu. Hanya saja saat tahu orang tuamu meninggal karena ditipu orang, dan kamu membenci kebohongan, aku jadi tidak berani membuka mulut. Aku takut kehilanganmu. Jadi, kamu berniat menyembunyikannya seumur hidup? Tidak, hari itu aku sudah mau bilang padamu, tapi tiba-tiba harus pergi dinas. Jujur, kamu masih ingat hari itu kamu bilang, Bella salah mengenali orang. Begitu caramu mau jujur padaku? Atau jangan-jangan, mempermainkanku itu sangat menyenangkan? Melihatku tidak berani menghabiskan uang, hidup berhemat-hemat? Apa bagi orang-orang tinggi dan berkuasa seperti kalian, hal itu sangat lucu? Tidak begitu, istriku. Hati ini seutuhnya milikmu, mana tega aku membiarkanmu terluka? Ini salahku, aku pintar di hal-hal sepele, tapi bodoh di hal besar. Pada dasarnya kamu tidak akan pernah bisa merasakan penderitaan orang miskin sepertiku. Kita ini orang dari dua dunia yang berbeda. Lepaskan aku. Tidak disangka di dalam hati Presdir Wijaya benar-benar hanya ada gembel miskin itu. Betul. Sepertinya Presdir Wijaya sudah mencintai gadis kampungan itu sampai ke tulang-tulang. Kamu tidak apa-apa kan? Minggir, aku tidak butuh kalian menertawakanku. Kirana Larasati, tunggu saja pembalasanku. Siska Adinegoro ya? Aku Bella Suryokusumo, lakukan sesuai yang kamu bilang. Aku ingin Kirana Larasati mati tanpa tempat kuburan. Dasar penipu, Kirana belum pulang, segera cari tahu keberadaan nyonya. Di mana ini, Kirana Larasati? Akhirnya kamu jatuh juga ke tanganku. Apa yang mau kalian lakukan? Niatnya aku mau bersenang-senang menyiksamu, tapi sekarang aku berubah pikiran. Besok pagi akan ada siaran langsung pesta pertunangan keluarga Suryokusumo dan keluarga Wijaya. Aku ingin kamu membuka matamu lebar-lebar dan melihat bagaimana Aditya menjadi suami orang lain. Gadis ini kulitnya mulus juga. Abang jadi agak tidak tahan nih. Apa yang kalian lakukan ini melanggar hukum. Melanggar hukum? Kalau bukan gara-gara kamu, aku tidak akan bernasib seperti ini. Kamu, tunggu saja di sini. Presdir bagaimana? Kami sudah mengerahkan seluruh pengawal ke tempat-tempat yang pernah dilalui nyonya untuk mencarinya. Sementara belum ada kabar. Pinggiran kota. Makanya bagaimanapun caranya harus temukan lokasi nyonya. Siap. Sedang mencari Kirana Larasati ya? Kirana Larasati sedang ada di tanganku. Kalau kamu tidak ingin Kirana Larasati kenapa-napa, segera gelar konferensi pers dan umumkan pertunangan denganku. Kalau aku tidak setuju bagaimana? Tidak takut aku akan membuat kemegahan keluarga Suryokusumo lenyap tak tersisa. Kamu tidak akan menolak. Lagi pula Kirana Larasati ada di tanganku. Aku setuju bertunangan denganmu, tapi sehelai rambut Kirana Larasati pun tidak boleh lecet. Selidiki riwayat panggilan telepon Bella Suryokusumo. Ada yang mencurigakan? Segera laporkan. Baik. Nona Bella sudah datang. Nona Bella dan Presdir Wijaya. Benar-benar pasangan yang serasi. Jakarta sepertinya akan segera menyaksikan pernikahan yang menggemparkan dunia. Nanti kami mengundang semuanya untuk hadir di pernikahan saya dan Aditya, itu asistennya Presdir Wijaya. Pasti Presdir Wijaya datang. Boleh juga, sebentar lagi sambil main-main dengan dia.
sambil menyuruhnya menonton bagaimana suaminya dan wanita lain bertunangan. Tolong, aku akan membuatmu bahagia. Kamu datang, kukira tidak akan ada yang datang menyelamatkanku. Bodoh, dimanapun kamu berada, aku akan pergi mencarimu. Apa yang mau kalian lakukan, Nona Bella? Anda dicurigai melakukan penculikan. Kalau ada apa-apa, kita bicarakan di pengadilan. Lepaskan aku. Dia sudah ditangkap, kamu tenang saja, mereka semua akan dijebloskan ke penjara. Kelak tidak akan ada lagi yang berani menyakitimu. Lalu kamu tidak jadi bertunangan dengannya? Istri bodoh, selain kamu, aku tidak menginginkan siapapun. Di masa lalu itu salahku. Aku pikir tunggu nanti baru akan memberitahumu, tapi ternyata malah takut kalau kamu tahu kebenarannya kamu akan meninggalkanku. Sebenarnya selama beberapa hari ini, aku juga selalu hidup dalam ketakutan. Sekarang baguslah. Kamu sudah tahu identitas asliku. Meskipun kamu tidak menerimaku, aku akan mengejarmu lagi dari awal agar kamu mau menerimaku. Kelak aku tidak akan membiarkan siapapun melukaimu lagi. Kamu juga jangan tinggalkan aku lagi ya. Boleh?